Oke, baik. Halo, selamat malam. Hai. Baik. Oke, halo, selamat malam, Abizar. Hola, bentar, Oke, siap, baik, Bunda. bentar. Baru buka laptop. Oke. Sini, bentar. Sini lah. Ya, Baik, halo, selamat malam, Abizar. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Wah, kabarnya bagaimana hari ini, Abizar? Nah, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Hari ini Abizar ditemani oleh siapa ini? Nah, siapa? Ibu. Dengan Siapa? ibu, Bun. begitu ya. Bunda. Dengan Bunda. Baik, Bunda, kabarnya bagaimana, Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga begitu ya. Baik, kalau begitu langsung saja kakak mulai. Sebelumnya terima kasih Abizar dan juga Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Begitu ya. Perkenalkan nama kakak adalah Mister Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algoritmik Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Abizar belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat paling lama seperti itu ya. Kita akan belajar coding. Waduh. Nanti coding itu apa akan kakak kasih tahu di akhir begitu ya. Kemudian untuk sesi trial class di malam hari ini wajib didampingi oleh orang tua. Untuk malam hari ini yang mendampingi apakah Bunda, betul? Tuh. Betul ya. Nanti kira-kira Bunda apakah bisa mendampingi full Bun kurang lebih selama 1 jam ke depan? Semoga bisa. Insya Allah bisa, begitu Ya. ya. Baik, untuk kelas di malam hari ini, kita akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Nah, di sini kakak pengen kenalan dulu nih sama Abizar. Kakak pengen tahu dari umur, kemudian hobi, kemudian minat dan juga bakatnya apa. Kemudian kakak juga pengen tahu kira-kira untuk pengetahuan komputernya sudah sampai mana. Seperti itu ya. Nanti biar kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok untuk Abizar. Tapi itu oke Abizar. Kita hari ini pokoknya seru-seruan aja ya. Kita belajar tapi sambil seru-seruan. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian nanti pun juga akan ada praktek coding berdasarkan minat dan juga bakatnya dari Abizar. Begitu ya. Kemudian nanti di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algoritmix. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya algoritmix ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, metode pembelajarannya juga seperti apa. Dan juga di sesi terakhir yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Abizarnya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Abizar. Seperti itu. Nah, sebelum kakak lanjutkan dulu, kira-kira apakah ada pertanyaan dari Bunda atau mungkin dari Abizar? Hmm. Mhm. Hmm. Sejauh apa? Cara buat animasi itu susah ya? Oh, tentu nanti gimana ya? Sebetulnya gampang kalau misalkan Abizar sudah belajar. Oke ya, karena sesuatu itu pasti kita butuh proses dulu ya, kita butuh belajar dulu. Hmm. Nanti semuanya akan mudah pada waktunya, seperti itu. Oke ya, Abizar ya. Nah, sekarang kakak mau tanya-tanya dulu nih ke Abizar ya. Abizar sekarang umurnya berapa ini? 10 tahun. Oh, oke, 10 tahun. Oke, berarti ini jalan 10 ya? Kemarin bulan Juli 10 tahun. Oh, bulan Juli 10, baik. Oh, berarti ulang tahunnya baru saja bulan kemarin ya, Abizar ya? Ya. Wih, selamat ulang tahun Abizar. Wah, sudah Iya, makin makasih gede. ya, Kak. Sama-sama Abizar. Oke, kemudian Abizar tinggalnya di kota mana ini? Sebenarnya bukan kota sih, Oke. seperti kecamatan lah. Oh, Kabupatennya oke. apa? Kabupaten Muara Jawa. Oh, salah deh. Kecamatan Muara Jawa, Oke. Kabupaten Kutai. Kutai Kartanegara, Oh, Provinsi baik. Kaltim. Hmm, Panjangannya apa? oke. Kalimantan Timur. Iya. Oke, di Kutai Jadi Kartanegara, KN Kalimantan Timur. kakak. Wih, Masya Allah, keren sekali.
Nanti kapan-kapan bisa main ke IKN juga ya? Boleh dong. Oke, baik. Oke, Bunda sebelumnya kakak izin bertanya, berarti kalau untuk sekarang di tempatnya Bunda menggunakan waktu Indonesia Tengah, betul ya? Betul, Oke, oke, berarti sekarang di tempatnya Abizar sudah jam 8 malam, betul? Setengah 8 begitu betul, ya? betul. Oke. Nah, kemudian kakak juga pengen tahu nih, sekarang sudah kelas berapa sekolahnya? Nah, 4. Kelas 4, wih, luar biasa. Ini berarti naik kelas 4 ya, Abizar ya? Ya. Wih, Betul. wih, congratulations Abizar. Wah, gimana nih perasaannya naik kelas 4? Senang, Senang. bingung, Oh, bingung. salah. Soalnya susah. Oke, it's Soalnya tambah okay. susah. Oke, it's okay Abizar. Nanti kita butuh belajar lagi ya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nanti Abizar juga pasti bisa kok. Oke ya? Oke. Oke, tapi senang juga kan ya ketemu sama teman-teman lagi, belajar lagi, begitu ya. Oke, good. Nah, kemudian kakak juga pengen tahu nih, kira-kira kalau misalkan di kelas nih, Abizar paling suka belajar apa? Bahasa Inggris Mhm. sama IPAS. Wah, bahasa Inggris dan juga IPAS. Oke, berarti ini sudah menggunakan kurikulum baru ya? Iya, kayaknya gitu ya. Oke, IPAS, kurikulum IPA dan IPS ya? Ya, Oke. Kalau misalkan untuk IPAS sendiri nih, Abizar paling suka spesifiknya belajar apa? belajar tentang apa? Fotosintesis. 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 Berarti biologi begitu ya, lebih ke IPA ya. Wih, keren. Oke, kemudian kalau misalkan belajar bahasa Inggris nih, kakak juga pengen tahu, Abizar kenapa suka belajar bahasa Inggris? Soalnya seru, terus Hmm. kalau jalan-jalan ke luar negeri bisa ngomong sama orang. Wih, Masya Allah, keren sekali Abizar. Ini pasti bahasa Inggrisnya bagus ya Abizar ya? Agak-agak. Agak Hebat lah. Abizar, it's okay. Karena seru dan juga Abizar pengen bisa ngobrol sama orang-orang yang tinggal di luar negeri ya, biar bisa jalan-jalan Iya. juga ya. Amin, kakak doakan. Kemudian, Abizar, kakak juga pengen tahu, kira-kira kalau misalkan di sekolah, apakah sudah diajarkan pelajaran komputer atau mungkin TIK? Belum ya. Iya, kalau Mhm. komputer itu mungkin dipelajari waktu kelas 5 atau enggak 6. Oh, oke, berarti Sekarang baru. belum. Oke, kalau untuk sekarang belum, tapi kemungkinan nanti baru di kelas berikutnya ya. Ya. 5 atau kelas 6 begitu. Baik. Kemudian, tapi apakah kira-kira Abizar sudah terbiasa untuk menggunakan laptop atau mungkin komputer Kayaknya begitu? sih selama ini belum pernah saya kasih komputer atau laptop, ya biasanya pegang HP aja. Oh, begitu. Nah, Baik. Oke. cuman dia suka gambar. Memang Oh, dia suka suka gambar. gambar, tapi pakai apa manual, maksudnya pakai pensil Hmm, atau pulpen. oke, suka menggambar. Oke, good, Abizar. Mhm. Oke. Berarti Abizar belum pernah untuk mengoperasikan laptop ya? Mungkin untuk Belum, menggunakan belum pernah. Oke. belum It's pernah. okay, nggak apa-apa. Oke, kemudian kakak juga pengen tahu nih, Abizar kegiatannya selain sekolah. Kira-kira apakah ada lagi yang lain begitu seperti bimbel atau mungkin seperti les begitu? Apakah ada? Apa? Mengaji sama les. Ya, beda. Oke, Kayak nggak apa-apa mengaji dia sekolah. apa kegiatannya sekolah aja sampai jam 1 atau setengah 2, Mhm. kemudian nanti jam 3 dia pergi ngaji ke TPQ itu aja. Oke, berarti untuk sekarang ini sekolahnya Senin sampai Jumat apa Senin sampai Ini Sabtu, sampai Abizar? Sabtu. Senin sampai Sabtu sampai jam setengah 2 itu tadi ya, Abizar ya? Ya. Oke, baik. Kemudian tadi jam 3 sore Abizarnya berangkat sekolah sore ya, TPQ ya? Betul. Nah, Oke. Oke, nah, oke. Kalau untuk TPA ya berarti setiap hari ya Bun ya, Abizar ya? tiap hari Setiap hari sampai hari Minggu? Wih, Sabtu oke. sampai Sampai hari Sabtu Sabtu. ya. Oke, baik. Wah, keren Abizar, Masya Allah. Kemudian kakak juga pengen tahu nih kira-kira hobinya. Kalau misalkan sudah free nih, ngapain? Kalau hobi itu Hmm. dulu itu menggambar, tapi sekarang jadi sepak bola. Oh, wow. Keren. Berarti sekarang Abizar lebih prefer untuk main bola ya? Iya, Kayak main bolanya sama teman-teman atau mungkin di game? biasanya kalau di game jarang, tapi kalau Oke, teman ya. sama teman-teman ya biasanya ya. Oke, good. Nah, wah, keren Abizar. Kemudian kalau misalkan kayak
Main game. Wah, suka nggak main game? Hmm, Suka. iya. Harus juga It's terbatasi. okay, Abizar nggak apa-apa. Sebenarnya. Suka main game? Iya. Wah, oke nggak apa-apa. Boleh dong ceritain kira-kira game seperti apa yang Abizar suka mainin? Game perang-perangan. Oke, game war berarti ya. Ya, terus game Yang apa biasa ya? dimainkan tuh apa? Udah sih tadi gamenya. Oh, berarti genrenya adalah war, perang-perangan begitu ya. Kemudian, kalau misalkan nih gamenya game Roblox atau mungkin ada game yang lain? Karena gamenya itu banyak sih. Oke, banyak ya. Kalau Roblox kira-kira Abizar main nggak? Eh, Pernah main nggak? Atau lagi main nggak ini sekarang? Roblox. Seingat nanti tuh Mm-mm. udah dihapus atau enggak, udah nggak pernah dimainin lagi. Tapi dulu pernah Oke, tapi dulu main. pernah main. Mm-mm. Ya, Oke, nah kalau kayak Minecraft, main nggak Minecraft? wah rendah. Oh, tapi pernah Minecraft. main kan? Iya sih, dulu sekarang udah Iya, dihapus. sudah Mhm. dihapus. Oh, oke, Apa dihapusnya karena karena mungkin apa? iya apa namanya Kak itu kadang-kadang ada apa mungkin itu Mhm. gamenya sama temen ya? Benar. Minecraft sama temen nggak? Kalau Enggak, Minecraft biasanya sendiri, Bunda. Sendiri ya? Oh. Minecraft sendiri biasanya. Beberapa itu saya batasin gamenya karena ada yang saya nggak terlalu ngerti memangnya cuman kadang-kadang dia ada yang bersama temen terus temennya ngomong kasar atau apa itu Oh, saya udah begitu. langsung cut udah langsung Cut suruh ya. hapus gamenya. Bagus, Bunda. Oke, baik-baik. Oke, tapi kalau untuk sekarang ini yang Abizar mainkan tuh game-gamenya seperti perang-perangan ya. Kalau ya. Roblox mungkin sekarang sudah jarang Abizar. Ya. Oke, baik. Kalau nonton kartun, kakak mau tanya, kira-kira suka nggak nonton kartun, nonton animasi? Ya, agak-agak lah. Agak-agak ya. Wah, agak Abizar. Kira-kira kalau kartun yang suka apa? Yang Abizar suka apa? SpongeBob, SpongeBob, good. Aditya Pudaro, Sopo Jarwo, baik. terus Mhm. Apa ya? sama Mungkin Upin. enggak lah. Sama Enggak, oh Pinipin. enggak. Oke. Udah, itu aja. Itu aja. Oke, baik. Nah, kemudian nih, kakak mau tanya ke Abizar. Nah, Abizar kan di sini pintar banget ya sebetulnya ya. Maksudnya di sini Abizar pun juga kegiatannya produktif banget ya dari Senin sampai Sabtu sekolah, kemudian pun juga disertakan sorenya adalah kegiatan sekolah sore begitu ya atau mengaji. Kemudian pun juga Abizar di sini juga hobinya ya dimainkan adalah suka main bola sama teman-teman begitu. Tapi tadi Abizar juga sempat bilang Abizar suka main game begitu ya. Nah, kalau misalkan nih, biar Abizar yang makin pinter lagi, biar Abizar yang makin produktif lagi, gimana kalau misalkan kakak ajarin untuk menciptakan game sendiri? Nah, boleh. Nah, boleh ya, karena tentunya nanti akan lebih mengasihkan lagi Abizar, karena nanti gamenya kamu akan bisa membuat game yang kamu suka, begitu ya. Kamu akan bisa mengembangkan game yang kamu suka dari genre permainannya. Kemudian nanti pun gamenya juga bisa di-upload ke Play Store, begitu ya. Jadi nanti gamenya akan bisa dimainkan oleh banyak orang sama teman-teman yang lain, begitu ya. Tapi sebelum itu kita harus belajar dulu. Nah, kita harus belajar coding. Oke. Abizar, apakah sebelumnya pernah mendengar kata coding sebelumnya? Kayaknya pernah. Mhm. Wah, Kalau nggak salah bagus. coding itu Mhm. kayak kasih kode-kode angka terus Aha. terus ya dikasih pokoknya kayak Apa? Oke. Ah, lupa oke. lupa. Betul sekali ya, Bizar. Jadi, itu tadi sudah betul ya, sudah sangat betul. Jadi, coding itu merupakan kode ya, dari kata code ya, code atau kode begitu. Nah, tapi sebetulnya lebih lengkapnya lagi, coding itu merupakan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Jadi sama nih seperti Abizar belajar bahasa Inggris. Kalau biasanya bahasa Inggris Abizar gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri, begitu ya. Nah, kalau coding kita gunakan berkomunikasi dengan komputer. Dan fungsinya, kalau biasanya ya, kalau kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia kan dua arah ya, ada timbal balik, begitu ya. Nah, kalau coding itu fungsinya hanya satu arah, atau memberikan perintah, begitu ya.
Jadi nanti di sini Abizar yang akan memegang kuasa atau memegang kendali seperti itu. Jadi tidak mungkin ya, masa nanti komputer tiba-tiba langsung ngerespon, langsung ngomong, jelas tidak mungkin begitu ya. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk menciptakan game dan juga animasi sendiri. Begitu. Yang dimana ini merupakan langkah awal untuk Abizar bisa menjadi seorang programmer, begitu ya. Programmer itu apa, Kak? Programmer itu adalah orang yang bisa menciptakan banyak hal, begitu ya. Nah, oke. Jadi nanti Abizar selain bisa menciptakan game, Abizar pun juga bisa menciptakan yang lain seperti aplikasi, menciptakan website, begitu ya. Nah, ataupun masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, tapi nih ngomongin juga tentang cita-cita masa depan, begitu ya. Kira-kira Abizar kalau misalkan sudah besar, kakak pengen tahu nih, cita-citanya mau jadi apa? Kalau dari cita-cita sih, Mm-mm. kami, aku Eh, ingin jadi pemain bola. Pemain bola, wih, Masya Iya. Allah, keren banget. Oke. Nah, mungkin ya Bizar punya klub atau mungkin pemain favorit begitu? Kalau dari klub itu Real Madrid. Oke, Real Madrid. Terus Pemain kalau bolanya? Mhm. kalau pemain itu Bellingham. Oh, wow. Oke, biasanya anak-anak Cristiano Ronaldo biasanya. CR7 biasanya ya Abizar ya, tapi bagus sekali Abizar. Wih, nanti kita di sini ciptakan gamenya dulu ya. Game seperti FIFA ataupun game yang lain begitu, yang temanya adalah sepak bola. Seperti itu. Oke, good job Abizar. Nah, sekarang kakak mau ke Bunda dulu nih. Sebelumnya selamat malam Bunda. Malam kamu. Baik. Bunda, kakak sebelumnya izin bertanya, ini yang mendaftarkan Abizar yang pertama kira-kira siapa ini Bun? Saya Oh, Bunda. Baik. Oke, pertama Bunda dapat infonya dari mana ini Bun? Instagram. Oh, Instagram. Begitu Ya. ya. Baik. Beberapa kali tuh kayak lewat di beranda saya, jadi saya ini Oke. apa kayak apa saya ngelihatnya kan kayak lebih menggambar karena saya tahu dia suka gambar gitu. Jadi Mhm, saya pikir siapa tahu dengan ikut seperti ini dia mhm, jadi lebih terarah gitu. mhm. Baik. Oh, oke. Jadi awal mulai dari menggambar, begitu ya. Ya. Baik, Bunda. Oke. Sebelumnya kakak jelaskan singkat dulu ya, Bunda ya. Jadi Algorithmics ini merupakan sekolah yang fokusnya adalah untuk mengasah keterampilan IT. Nah, di sini kami ada dua cabang konsentrasi. Yang pertama adalah coding dan juga desain, begitu. Nah, di sini kita akan cari dulu nih, kira-kira minat dan juga bakatnya Abizar apa. Baru nanti setelah itu kita akan arahkan untuk masuk ke dalam kelasnya. Seperti itu. Nah, berarti awal mulanya Bunda memang mungkin apakah sedang mencari kursus desain begitu untuk Abizar atau bagaimana? Sebenarnya nggak spesifik seperti itu Mhm. sih. Oke, baik. Saya tuh kayak saya nggak paham nih kalau yang apa algoritmik ini Mhm. apakah lebih kepada kayak bikin game tadi atau Aha. yang jelas saya tuh kepengennya karena dia suka gambar Mhm. apa namanya jadi saya kepengen ya terarah aja Terarah gitu begitu ya. belajar gambar ya. Oke, baik. Oke, Bunda. Baik. Nah, sebetulnya di sini pun kami juga tentunya memfasilitasi anak-anak yang memang hobi sekali menggambar, begitu ya. Ingin menciptakan jenis-jenis desain, begitu ya. Nanti pun juga kami ada kelasnya. Nah, oke. Nanti kita akan kembalikan lagi ke Abizar juga ya, Bunda ya. Kira-kira Ya. nanti lebih tertariknya masuk di kelas mana, kemudian nanti juga akan saya sampaikan ke Bunda kira-kira apakah Bundanya juga oke begitu dengan pembelajarannya. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, nantinya Bunda, kemudian nih, kalau misalkan nantinya Abizarnya suka, kemudian juga cocok, semangat juga untuk belajar. Apakah akan didukung juga Bunda untuk mengikuti kelas selanjutannya? Tentu kalau dia suka terus dia cocok dan tidak mengganggu sekolahnya gitu ya saya Mhm. dukung. Baik, oke, terima kasih Bunda. Kemudian, kira-kira apakah Bapak juga sudah mengetahui Bunda tentang kegiatan di malam hari ini? Belum sih, saya belum Oke, cerita, tapi baik. insya Allah biasanya apapun yang saya lakukan untuk kebaikan anaknya gitu Mhm. pasti support. Akan mengikuti, begitu ya. Ya, Baik, Bunda. Nantinya saja sedikit apa penjelasan mengenai kelas lanjutannya, begitu ya. ya. Nantinya untuk kelas lanjutannya ini jadwalnya adalah sekurang-kurangnya seminggu satu kali. Kira-kira untuk jadwal seminggu satu kali apakah aman? Aman sih ya, Aman karena ya? kalau habis Oke, sebulan, aman ya. Oke, kemudian juga untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online. Kira-kira untuk pembelajaran online, apakah diperbolehkan untuk Abizar? boleh. Boleh ya. Baik, nanti Ya, pun juga untuk pembelajarannya untuk koneksi internet dan juga device-nya aman ya, Bun ya?
Ya. Oke, baik. Nah, tentunya Bunda di sini nanti kita akan cari dulu nih, kira-kira minat dan juga bakatnya Abizar apa, apakah di bidang coding atau desain, begitu ya. Nanti kalau di bidang coding, kita akan belajar untuk menciptakan game sendiri. Gamenya bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Atau kita belajar menjadi seorang game developer, begitu ya. Kalau dia ke coding gitu, kemudian menciptakan game, kira-kira apakah nggak mengganggu sekolahnya, Oh, ajarnya? oke. Tidak, Bunda. Tentunya di sini kalau Karena untuk selama ini kan justru saya sangat membatasi dia untuk Oh, begitu. main game gitu, main HP Oke. gitu. Oke. Nah, baik Bunda, nanti pun juga tentunya akan dikembalikan juga dengan Bunda juga, begitu ya. Apakah oke dengan pembelajarannya, begitu? Apakah berkenan juga, begitu? Nah, ataupun nanti Abizar juga bisa belajar graphic design. Jadi nanti Abizar akan bisa menjadi seorang animator, menciptakan banyak desain, begitu ya. Bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nanti contoh proyeknya seperti apa akan kakak tunjukkan. Nah, kalau begitu mungkin langsung saja ini kakak izin untuk share screen. Nah, kakak akan lihatkan kelas yang mungkin nanti bisa diikuti oleh Abisa, begitu. Di sini kakak ada 2 opsi kelas, begitu ya. Nah, oke. Di sini Abizar umurnya masih 10 tahun ya, Bunda ya? Ya, betul. Oke. Di sini kakak ada 2 opsi. Yang pertama adalah di kelas graphic design dan juga di kelas visual programming. Nah, pertama kita lihat dulu di kelas graphic design. Nah, di kelas ini tentu fokusnya adalah desain. Atau kita akan belajar untuk desain, begitu ya. Kita menciptakan desain 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Contoh-contohnya seperti apa, Kak? Contoh-contohnya adalah seperti ini, Bunda. Nah, di sini kita akan belajar menciptakan animasi 2 dimensi seperti ini. Nah, seperti ini contohnya untuk yang 2 dimensi. Nah, nanti pun juga bisa menciptakan animasi seperti ini ya. Desain animasi seperti ini. Ataupun kita menciptakan desain level game. Nah, di sini Abizar bukan menciptakan gamenya, tapi yang menciptakan desain gamenya. Begitu ya. Nah, jadi nanti Abizar yang akan menciptakan desain gamenya. Begitu nanti setting tempatnya seperti apa. Nanti mau apa untuk ornamen-ornamennya seperti apa. Nanti Abizar yang akan menciptakan. Nah, seperti ini. Ataupun bisa juga animasi 3 dimensi seperti ini. Nah, 3D design. Nanti pun di sini juga bisa untuk cikal bakal Abizar kalau misalkan ingin menjadi seorang arsitek begitu ya. Nah, ataupun menjadi seorang desain interior. Karena tentunya menjadi seorang arsitek itu diperlukan kemampuan desain. Gitu ya. Nah, nanti pun tools-toolsnya semuanya akan dipersiapkan dari kami, Bunda. Jadi nanti betul-betul Abizar tidak perlu mendownload apapun, tidak perlu mendownload aplikasi apapun, nanti untuk pembelajarannya semua dari kami. Dan juga tentunya nanti akan ada tutor yang mendampingi seperti ini dalam setiap kelasnya. Nah, ataupun web animasi seperti ini, Abizar. Nah, oke. Nah, 3 dimensi juga ya. Tapi animasinya animasi web seperti ini. Nah, oke. Jadi proyek-proyeknya adalah seperti ini. Nah, atau di kelas visual programming ini. Nah, kalau di kelas visual programming ini tentu fokusnya adalah belajar coding dan outputnya yang diciptakan adalah game seperti itu. Nah, tapi tentunya Bunda, di sini tidak usah khawatir karena di sini Abizar tidak bermain game ya. Di sini Abizar akan menciptakan gamenya sendiri. Gitu yang tentunya yang bisa diupload ke Play Store. Jadi nanti yang memainkan bukan Abizar tapi teman-teman yang lain. Ini contoh-contohnya adalah seperti ini. Nah, oke. Ataupun game geometri dash seperti ini nih diciptakan oleh Rafael. Nah, dan juga tentunya masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, kira-kira dulu saja nih. Mungkin dari Abizar yang dulu ya, Bunda ya. Kira-kira Abizar nih, waduh. Prefernya di kelas yang mana nih? Oke, Wah, di graphic itu design, karena visual, Abizar suka desain, atau di kelas visual programming? yang visual programming apa tadi? Ya, visual programming yang gimana tadi katanya Nah, Kak? seperti ini, Bunda. Oh, mohon maaf. Oke, nah seperti ini. Jadi nanti menciptakan game-game seperti ini, Abizar. Ini visual Nah, programming. oke, visual programming ya. Oke, Ya, sebelumnya kok dari Bunda nih. oh, Dari Bunda karena nanti output yang diciptakan adalah game. Kira-kira bagaimana? Oke, Bunda. Gimana? ah, game Nanti bimbingannya hanya seminggu 1 kali, Bunda. Mm-mm. kalau nggak susah buat game perang, ya game balap-balap aja lah.
Hah? Jadi ambil yang mana maunya yang kayak menciptakan game gini ya? Nggak mau yang Desain, belajar desain, desain. gambar, nggak mau. Enggak. Padahal bundanya tadi kirain mau Oh, iya. buat gambar. Oh, kira-kira bagaimana, Bunda? Ini kayaknya sih dia lebih tertarik dengan game ya kayaknya. Hmm, Bunda ini kalau Kayak dari minat, ya Abizar, kita mau mm-mm. nunjukin. Saya kalau nunjukin ini kelihatan nggak ya sama? Ini mungkin backgroundnya boleh dimatikan dulu saja, Oh Bunda, gitu tidak ya. Oke apa-apa. oke coba. Backgroundnya dimatikan dulu. Nah, Ini kakak stop share dulu ya, oke. biar lebih kelihatan lagi. Enggak, jangan. Oh, Sorry. enggak. Sebentar deh. Enggak. Bunda Ini enggak. Bunda bisa ke Agak bagian. berantakan. Oke, it's okay, Bunda, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi Nah, dia selama ini tuh suka gambar dan yang ini ya menurut saya sebagai mm. ibu gitu agak takjub gitu melihat berapa hari ini ya suka apa bikin nggak kelihatan ya Oh, wow, kelihatan, Bunda, kelihatan. dia bikin gini Oh, oke. gambar gini dia suka gini terus Mhm. dan nulis ini juga sih yang saya agak takjub sekarang saya nggak pernah ngajarin bahasa Inggris atau apa cuman saya nggak tahu itu bisa diartikan apa enggak gitu. Oke, Terus saya bisa, tanya Bunda. dia gambar sendiri, terus tanpa meniru, tanpa mencontoh gitu. Udah sering sih dia bikin-bikin gambar seperti ini. Oke. Wah, keren sekali, Bunda, gambarnya Abizar. Kayaknya Oke. saya pikir mengarahkan dia Di supaya desain. apa menggambar itu lebih ini. Oke. Mm-mm. Oke, Bunda. Jadi sebetulnya, Bunda, sebenarnya di sini ada dua opsi nih, Bunda. Sebetulnya dua-duanya pun ini masih bisa dimasuki oleh Abizar. Di kelas Oke. grafik desain pun masih bisa, karena dari spesifikasi umurnya pun juga masih masuk begitu ya. Sebetulnya untuk grafik desain itu sampai maksimalnya di umur 11 tahun masih bisa. Untuk di kelas visual programming pun juga maksimalnya ada di umur 11 tahun juga masih bisa. Seperti itu. Hanya fokusnya saja yang berbeda. Kalau di kelas grafik desain tentunya kita akan belajar, fokusnya adalah belajar desain seperti tadi ya. Nah, nanti pun Abizar akan dikenalkan dengan tools-tools desain begitu, seperti Tinkercad, kemudian nanti tools-tools yang lain begitu. Nah, untuk tools-toolsnya pun atau untuk software-softwarenya nanti tenang saja, ini nanti sistemnya adalah open web begitu ya. Jadi nanti untuk aplikasinya akan kami yang menyediakan semuanya. Tapi nanti sistemnya adalah open web. Jadi nanti untuk tutornya sudah akan membuatkan kelasnya masing-masing di tools-tools ini nanti. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk proyek yang diciptakan apa. Seperti itu. Tapi fokusnya adalah untuk desain. Menciptakan animasi 2 dimensi dan juga 3 dimensi seperti tadi ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, oke. Contoh-contohnya adalah seperti ini, begitu. Nah, ataupun yang Tapi seperti Abi ini. lebih tertarik yang mana? Game. Game. Iya nih, Game. Bunda. Kira-kira bagaimana kalau untuk Nggak, yang game? nggak apa sih ya kita apa Coba dulu. karena seminggu sekali mungkin terus apa supaya dia juga mungkin eh, kalau pegang HP jadi dia bisa lebih kalau ada seperti ini kan dia belajar artinya tuh Mhm. nggak sembarangan juga main-main game yang Aha, biasa ini gitu aha, kan mungkin aha. saya sih setuju aja kalau sepanjang dia nantinya tidak mengganggu sekolah atau Oke, apa gitu. baik, Bunda. Nah, Paling nggak nanti. dia punya punya satu wawasan lagi gitu. Ya, maklum kami ini kan tinggalnya di kecamatan, di Mhm. kampung kecil gitu. Jadi sehingga kalau mau les-les itu juga hampir-hampir jarang ada di sini. Oke, baik, Tuh. Bunda. Yang ada seperti ini online mungkin ya Mhm. mudah-mudahan sih nggak mengganggu ya gitu. Amin, Bunda. Nah, nanti pun Bunda juga bisa dilihat untuk pembelajaran untuk pembuatan gamenya seperti apa, begitu ya. Dan nanti pun Bundanya juga semakin yakin untuk pembelajarannya, ini ternyata memang betul-betul bermanfaat untuk Abizar. Nah, oke, kalau begitu, kita coba dulu di kelas visual programming ya, Abizar ya. Oke. Nah, sekarang kakak izin untuk stop share dulu. Kemudian kakak akan berikan link platform pembelajaran melalui kolom chat ya, kolom chat WhatsApp. Nah, ini sebentar. Oke, untuk linknya sudah kakak berikan. Bisa dicek Abizar. Di kolom chat Zoom. Mohon maaf, di kolom chat Zoom. Oh, oke. Di kolom chat Zoom udah mohon maaf. Hmm, Kemudian
Nanti ketika sudah berhasil terbuka, boleh tolong untuk di-share screen dulu ya. Ini diklik ya linknya ya. Betul, Bunda. Diklik saja. Oh. Aha, kemudian nanti ketika sudah berhasil, boleh tolong untuk di-share screen Di dulu. sini Mhm. login gitu. Nah, oke, betul, Bunda. Nah, ini boleh untuk di-share screen dulu, Bunda. Di-share screen atau bagikan layar, biar nanti Di kakak pandu. Di Zoom di, meeting ma- ya? di mana ya? Oke, Bunda bisa kembali dulu ke Zoom meeting. Mhm. Apakah sudah? Mm-mm. Nah, Oke. di situ ada dua layar ya, layar saya dan juga layar Bunda, Tuh. betul ya? Kemudian Mm. Bunda bisa arahkan kursornya atau mouse-nya ke bawah. Ya, Nah, nanti di situ ada logo berwarna hijau bertuliskan ya. screen. Nah, oke Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. kemudian Bunda bisa pilih saja, diklik. Nanti ketika diklik akan muncul banyak layar, Mm-mm. betul ya? Nah, nanti Bunda Mm. bisa langsung saja pilih ke browsernya tadi, langsung ke platformnya tadi. Oh gitu ya. Nanti kemudian kalau Yang misalkan screen. sudah bisa pilih share. Mm-mm. Ini maksudnya. Ini Yang screen. Screen. yang coba bentar. Nah, oke. Terima kasih Bunda. Sudah betul? Bentar ya. Nah, oke. Ini tadi untuk browser yang digunakan apa, Bunda? Apa ini Yang namanya, Bi? untuk ah, Mozilla. oke. Untuk linknya apakah sudah berhasil terbuka, Bun? Link belajar yang Link, tadi? link yang tadi ya? Ah, ah, link yang tadi. Ini boleh dimatikan dulu tidak apa-apa, Bun. Ini saya stop dulu ya. Ya, Nah, Bunda bisa langsung saja share screen-nya langsung ke browser yang tadi, Bunda. Hmm. Terus gimana, Bi? Atau Terus mungkin diklik lagi boleh, Bunda, nggak apa-apa linknya. udah sih. Oh, oke, sudah. Oke. Heeh. Nah, nanti kalau misalkan sudah, Bunda boleh untuk di-share screen kembali, tapi langsung ke browsernya saja. Gimana Bi? Kok bener nggak ngerti nanti kalau ada sebentar. Mamanya gaptek gitu ya. Nggak apa-apa, Bunda, it's okay. Hmm, Gimana, Bi? Oh, coba Abi apa? Abi bisa nggak? Oh, sebentar, Bunda. Ini kendalanya ada di mana, Bunda? Biar kakak bantu juga. Eh, ini kan di klik link yang tadi, Mm-mm. terus kan muncul login itu tadi ya. Betul, boleh. Betul. Browsernya sudah terbuka, platformnya. Mm-mm. Yang mana ya? Kemudian, Terus kemudian nah, gini, oke. Nah, begini. ini, oke. Coba mungkin boleh lagi dibuka browsernya tadi. Kursornya diarahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah sini, Abizar. Astaga. Bukan. Eh, Sini, Oke. sini. hmm, Sebentar dulu. Loh, bukan itu. mhm. Browsernya hanya terbuka Mozilla yang ini ya, Bunda ya? Iya, heeh, kayak Oh, ini sih. kalau langsung ke platform yang tadi, Bunda, yang platform yang awal, platform untuk belajar tadi, linknya tadi kebuka di mana? Bentar. Oke, biasanya sih Bunda browsernya kebuka dua biasanya. Biasanya kebuka dua. Hanya 3 tab ini ya, Bunda ya? Heeh. Oh, hanya 3 tab ini. Tadi kalau untuk loginnya kira-kira Bunda lihatnya di mana? Untuk login tadi platform. Oh, mana? Tadi. Tadi untuk loginnya. Heeh, untuk login. Nah, oke, good job Abizar. Ini kebuka double ya tadi ya browsernya ya? Nggak tahu nih. Iya. Oke, kebuka double ya Abizar ya. Nah, Abizar sekarang boleh untuk di ini nih, kita maksimalkan dulu tampilannya. Mhm. Yang ini nih, di maximize. Nah, ini ditampilkan dulu. Ini maximize. Oh, kelihatannya kehalangan sama zoom-nya ya? Ini Bunda, ini saya berikan tanda biru. Heeh. Nah, ini dipencet maximize dulu atau Oh, ya, ya, oke. dimaksimalkan layarnya. Dipindahkan ke bawah. Jadi di Nah, oke. maksimalis. Oke. Oke, nah, oke. Untuk Mhm. login ya, ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Mhm. Nah, oke. Untuk loginnya ini ya, Bun ya. Bentar, sementara kita gunakan dulu yang ini. Mhm. Oke. Nah, oke. Untuk loginnya bisa gunakan yang ini, Bunda. Abizar 14. Ini kakak bantu tuliskan di layar ya. Nah, oke. Loginnya seperti ini, Abizar. Bisa di Ctrl C, kemudian Ctrl V.
Bisa di copy paste dulu atau mungkin diketik ulang juga tidak apa-apa. Ketik sendiri. Oke, baik. Nah, sementara kita gunakan yang seperti ini dulu ya. Nanti kalau misalkan Abizar mau diganti, boleh tinggal request saja ke kakak. Klik next setelah itu. Next. Klik next yang ini ke job, kemudian passwordnya adalah 5935. 5935. Oke. 5935. Oke, betul. Klik login setelah itu. Nah, oke. 5935 login ya ada. Nanti akan kakak kirimkan ulang tidak apa-apa. Klik skip boleh. Ini diklik garis. Oke, nggak apa-apa. Klik skip. Nah, oke. Nah, di sini Abizar kita sudah masuk di link platform pembelajaran algoritmix, begitu ya. Jadi nanti semua pembelajaran, modul, materi praktikal akan bisa diakses melalui link pembelajaran ini, begitu ya. Kemudian nanti pun di sini Abizar juga bisa untuk menambah teman, begitu. Berinteraksi dengan teman-teman baru, begitu ya. Bahkan mengupload project pun nanti juga bisa di sini. Kemudian pun di sini Abizar kita bukan cuma belajar aja, tapi nanti di sini pun akan ada perlombaan-perlombaan yang bisa Abizar ikuti. Nah, Abizar pun kalau misalkan boleh scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini Abizar nanti kamu akan bertemu dengan Hall of Fame. Nah, tampilan Hall of Fame ini boleh ke bawah lagi? Kita ke bawah lagi boleh ya. Nah, ini adalah game-game ataupun animasi yang sekarang ini sedang trending, begitu ya. Yang sekarang ini viewersnya ataupun ini banyak diminati oleh murid-murid yang lain. Dan di sini semuanya diciptakan oleh murid-murid kami dari umur 5 tahun, begitu ya. Dan bahkan pun Abizar kalau dicari di Play Store ya, salah satu game yang sudah berhasil diupload oleh siswa kami adalah ini nih, The Battle Cat. Ini diciptakan oleh Haira. Dulu Haira gabungnya nih di umur 8 tahun. Nah, sekarang Haira sudah berhasil untuk mengupload gamenya sendiri di Play Store. Judulnya adalah The Battle Cat. Nah, kemudian kalau misalkan Abizar ingin melihat project-project dari teman-teman yang lain, Kak, lihatnya di mana? Lihatnya di bagian community Abizar. Nah, kita cek di bagian community. Nah, oke, klik aja. Klik kiri boleh. Nah, ini adalah laman community yang isinya adalah seluruh project. Jadi ada yang desain, ada yang animasi, begitu ya. Ada juga yang game. Nah, semuanya ada di sini. Begitu. Animasi sampai game semuanya ada di sini. Abizar pun boleh cek juga. Scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, kita scroll. Nah, kita lihat ya. Di sini ada berbagai macam game dan juga animasi. Seperti itu. Dan semuanya di sini diciptakan oleh anak-anak. Umurnya dari umur 5 tahun sampai umur 17 tahun. Kalau untuk 17 tahun pun nanti kami juga sudah ada kelasnya. Namanya kelas programmer atau kelas Python. Seperti itu. Nah, oke. Game-gamenya ataupun animasinya seperti ini, Abizar. Oke, nanti pun Abizar untuk menciptakan gamenya atau mungkin ingin mereview project ataupun materi sebelumnya yang disampaikan oleh tutornya, Abizar bisa cek di bagian laboratori. Jadi nanti pun kamu juga akan diberikan lab eksklusif. Betul, di situ klik. Nah, kamu akan diberikan, kita scroll dulu ke bawah, kamu akan diberikan lab eksklusif untuk pembuatan game ataupun animasi sendiri di sini. Klik ini nih, di checklist dulu Abizar ini. Boleh di checklist dulu. Nah, oke, kecap, klik get it. Nah, jadi nanti untuk laboratori ini akan diberikan ke Abizar, begitu ya. Aksesnya pun 24 jam. Jadi nanti Abizar kalau misalkan ingin mereview project ataupun ingin mengerjakan ulang kembali, begitu ya, bisa cek di bagian laboratori ini untuk menciptakan project-projectnya sendiri. Seperti itu. Kemudian, kita langsung saja masuk ke course-nya Abizar ke pembelajarannya ini. Kita ke course dulu. Nah, oke. Sebelumnya Abizar ini kakak ganti dulu untuk modulnya sebentar. Mhm. Bentar dulu ya Abizar ya. Ini kakak butuh waktu 1 sampai 2 menit. Oke. Hmm, oke. Nah, oke. Sebentar Abizar. Nah, oke. Abizar sekarang boleh di-refresh dulu. Refresh itu yang ini Abizar. Nah, sebentar. Yang ini nih. Ini refresh ini nih. Nah, ini. Nah, oke. Kecap Abizar. Klik skip lagi.
Nah, di sini kita akan coba kerjakan masing-masing semuanya ya. Kita akan kerjakan tiga level ya di sini ya. Pertama kita ke basicnya dulu nih, biar Abizar juga paham tentang dasarnya. Kita ke level 1 boleh. Nah, kita kerjakan sampai ke level 4 ya di sini ya. Nah, oke. Di sini Abizar akan berperan menjadi robot. Klik continue. Nah, di sini adalah dasar codingnya dulu. Jadi coding yang akan kita gunakan adalah coding Scratch. Scratch itu apa, Kak? Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Biasanya dipelajari dari umur 8 tahun sampai paling maksimalnya adalah 11 tahun. Nah, di sini Abizar berperan menjadi seorang robot. Robotnya ini Abizar diminta untuk mengambil semua koin yang ada di depan. Tapi cara menggerakkan robotnya bagaimana, Kak? Abizar harus menyusun program dulu. Programnya ada di sebelah mana, Kak? Programnya ada di sebelah kiri ini, Abizar. Kelihatan ya? Di sini ada 3 puzzle atau ada 3 perintah. Perintah yang pertama adalah step forward. Kira-kira Abizar tahu nggak artinya apa? Step forward. Maju ke depan. Betul sekali. Good job. Kemudian ada turn left. Turn left artinya apa, Abizar tahu? Belok ke kiri, Betul. Kemudian ada turn right. Turn right belok kemana kira-kira? belok ke kanan. Oke, good job. Nah, di sini ada 3 koin yang artinya Abizar butuh 3 langkah. Nah, caranya bagaimana, Kak, untuk menyusun programnya? Abizar bisa pilih salah satu sesuai dengan ini ya, case-nya ya. Case-nya diminta untuk ngapain. Nah, nanti Abizar bisa susun di sini. Nah, kita susun di bawah puzzle warna kuning ini. Sejumlah dengan koinnya. Begitu ya. Paham, Abizar? Oke, kita coba praktekkan. Kita coba susun yuk. Nah, oke, good. Betul, Abizar? Kita susun di sini. Nah, disesuaikan ya. Di sini tadi ada. Nah, oke. Di bawah puzzle warna kuning. Nah, oke, good. Nah, oke. Mhm. Nah, oke, good job. Sekarang kita klik run. Nah, kita di sini baru belajar dasarnya dulu nih. Jadi dasarnya adalah seperti ini, Abizar. Abizar untuk bisa menggerakkan robotnya harus menyusun program dulu atau menyusun perintah. Nah, klik continue setelah itu. Nah, klik continue lagi, Abizar. Nah, oke, kita lihat dulu di sini ada berapa koin, Abizar? 1, 2, 3, 4. Yes, good. There's a fourth coin ya in front of Oh, Abizar. Nah, kira-kira susunan programnya bagaimana, Abizar? udah. Oke. Nah, Itu ke maju dulu. Betul. Eh, Oke. Hah? Enggak dong. Oh iya. Habis maju kemana? Nah, habis maju ini kira-kira beloknya kemana? Nah, Eh, oke, ini kira-kira kita butuh berapa langkah, Abizar? Sampai ke tengah ini kita butuh berapa langkah? 1, 2. Nah, oke, butuh 2 langkah. Betul. Berarti Mhm, good. Nah, setelah itu diminta untuk belok. Kalau dari sisi robot, Abizar. Nah, oke, Abizar jangan terkecoh ya di sini ya. Dari sisi robot, kita harus belok kemana? ke kiri. Oke, good. Belok kiri. Oke. Oke. Nah, setelah itu apa, Abizar? Nah, good Maju job. ke depan. Nah, betul. Berapa langkah kira-kira? 1, 2. Oke, butuh 2 langkah. Nah, oke, good job, Abizar. Oke. Nah, Nah, oke, itu. good job. Klik continue, Abizar. Nah, oke. Nah, good job. Nah, klik continue setelah itu. Oke, nah di sini kita lihat ya, di sini ada box berwarna merah. Di sini harus Abizar ambil. Setelah itu kita harus taruh di tombol hitam ini biar kita bisa maju ke depan. Begitu ya. Setelah itu Abizar harus mengambil sisa koin yang ada di ujung. Kira-kira susunan programnya seperti apa? Hmm, Pertama nih, kita lihat dulu. Bukan. Posisinya Abizar kira-kira kita harus ngapain dulu? Kayaknya ambil kargonya dulu. Oke. Oke. Oke, setelah itu. Maju. Mhm. Putar dulu. Oke, are you sure? Sir. Oke. Oke, Abizar yakin ya? Iya. Oke, coba kita Ya. jalankan programnya kalau begitu.
Nggak apa-apa kalau Nah, salah, namanya juga heeh, pelajaran. betul, it's okay Abizar kalau salah. Nah, ini klik restart dulu ya. Nah, kira-kira kalau dari sini nih, dari susunan Abizar, kira-kira Abizar tahu nggak ini kurang tepatnya ada di mana? Maju Nah, dulu. betul, maju dulu Abizar. Kita harus maju dulu ke depan. Maju dulu. Nah, ini kita boleh ambil naik. Nah, boleh. Ini kita langsung ambil aja, bisa Pak Abizar. Hmm. Nah, oke, kita maju dulu ke depan. Eh, Oke, ini boleh Kak Abizar langsung ambil saja, ini nggak apa-apa. Ini, oke. Oke, heeh. Nah, oke. Setelah Abizar berhasil maju dan juga membawa boxnya nih, kita lihat Abizar harus membawanya ke sini nih, ke tombol hitam. Sedangkan di sini masih ada gap ya, Abizar ya. Di sini Oh, masih ada gap. Artinya Abizar harus ngapain setelah berhasil membawa boxnya? satu langkah lagi. Nah, oke, are you sure we only need one steps? Eh, Oke. Yakin hanya butuh satu langkah? Oke, kita coba. Satu langkah. Satu langkah ya. Di sini hanya baik. butuh. Nah, oke, kita butuh berapa nih? How many step we need? Oke, klik run. Coba kalau Abizar sudah yakin, klik run. Nah, oke. Nah, oke. Nah, oke, Abizar. Kita butuh berapa langkah nih artinya di sini? Klik Berarti restart dua. lagi butuh. Nah, kita artinya butuh 2 langkah ya. Nah, oke, it's okay, Abizar. Nah, oke, good. Nah, oke, Abizar. Kemudian, jadi fungsinya boxnya ini adalah untuk, jadi kenapa kita harus menaruh boxnya di sini? Biar Abizar bisa jalan ke depan sini. Nah, baru setelah sini kita harus ngambil sisa koin yang ada di ujung, Abizar. Artinya kita butuh apa? Setelah kita sampai sini. Jalan. Betul, kita harus jalan lagi. Artinya kita perlu apa lagi, Abizar? Dari susunan program yang ini, kita butuh apa lagi? Nah, betul sekali, Abizar. Klik continue. Good. Ah, Nah, ini sudah betul. Kita klik run, Abizar. Coba. Oke, good job. Nah, oke. oh, satu jalan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Good job, Abizar. Klik continue lagi. Oke, nah, kemudian di sini Abizar diminta untuk berjalan otomatis. Nah, pertama kita harus ngapain, Kak? Pertama, Abizar harus hitung dulu. Kira-kira di depan Abizar ini ada berapa koin? Satu, How dua, many coins in front tiga, of Abizar? empat, lima, enam. Good job. There's a 6 coin in front of Abizar. Begitu ya. Nah, kemudian di sini Abizar diminta untuk berjalan otomatis. Dan juga biar programnya simple. Nah, kira-kira kita butuh yang mana? Betul, kita Yang butuh puzzle yang paling besar. Karena apa? Abizar kira-kira tahu nggak? karena repeat berarti Betul. mengulangi. Betul sekali. Di sini ada perintah repeat yang artinya adalah mengulangi. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi nih. Di sini ada kotak rahasia. Kita buka dulu. Kita klik boleh. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah koinnya. Oke. Ada berapa? 6 Enam. koin. Nah, baru setelah itu kita berikan perintahnya. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, oke. Good job. Kita klik run setelah itu. Nah, oke. Good job, Abizar. Seperti itu ya. Oke, nah ini sepertinya sudah cukup untuk pembelajaran basicnya. Nah, ini untuk dasar-dasarnya Scratch adalah seperti ini, Abizar ya. Jadi, kita nanti untuk penyusunan codingnya atau penyusunan programnya adalah seperti ini. Ini boleh diklik continue dulu. Mhm. Setelah itu kita klik continue lagi. Oke, nanti Abizar boleh selesaikan sendiri ya untuk yang level 5 dan juga level 6 ini, begitu. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, kita boleh backspace dulu, kita kembali dulu ke sini, Abizar. Nah, kemudian setelah itu kita kerjakan di level 2. Nah, oke, level 2 yang ini. Nah, di level 2 yang ini, Abizar sudah masuk ke dalam roketnya. Sudah masuk ke dalam roketnya. Nah, di sini kita akan belajar untuk menciptakan satu game sederhana. Begitu ya. Nah, di sini juga sama, Abizar. Di sini ada tampilan sebelah kiri dan juga ada tampilan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini adalah tempat Abizar nanti menyusun program. Kemudian di sebelah kanan ini adalah perintahnya. Perintahnya adalah untuk bergerak ke depan dan juga bergerak tanpa henti.
Gitu. Sekarang pop-up perintahnya boleh ditutup dulu, Abizar. Nah, kita tutup dulu. Nah, oke, klik get it. Nah, oke. Nah, di sini adalah roket yang harus Abizar gerakan. Ini adalah simulasi gamenya Abizar. Nah, oke. Pertama Abizar diminta untuk bergerak ke depan. Dari keempat puzzle ini Abizar, kira-kira yang mana nih untuk bergerak ke depan? Kita lihat perintahnya. Yang ada perintah untuk bergerak ke depan. Bergerak ke depan. Kita scroll lagi ke atas, boleh ini? Bagian sini Abizar kita scroll ke atas. Ke atas. Nah, coba nih untuk bergerak ke depan. Kira-kira menurut Abizar yang mana? Ini. Nah, oke betul. Karena ada perintah move 10 steps ya. Nah, oke. Abizar sekarang boleh nih diklik berulang kali di belakang bendera hijau ini nih. Nah, kita klik berulang kali. Nah, oke. Roketnya mau bergerak ya. Tapi nggak secara otomatis. Nah, masa nanti gamenya Abizar, roketnya harus digerakinnya manual ya. Tentu nanti malah lama ya. Nah, kita mau gamenya efektif. Kita mau gamenya bergerak sendiri. Nah, caranya bagaimana, Kak? Ini boleh Abizar tarik dulu nih roketnya ke belakang. Tarik ke belakang. Oke. Baru setelah itu kita berikan perintah untuk bergerak otomatis. Nah, kira-kira yang mana, Abizar? Ini. Nah, betul. Karena ada perintah apa di sini? Ada perintah forever. Betul. Selamanya. Betul sekali. Forever artinya selamanya. Nah, sama seperti tadi, Abizar. Perintahnya kita sisipkan ke dalam. Nah, oke. Nah, betul. Nah, oke, good job. Setelah itu baru kita klik the green flag in here, Abizar. You press the green flag. Ini diklik. Nah, oke, seperti itu ya. Good job. Kita klik cek dulu nih. Apakah sudah betul semuanya? Kita klik cek. Nah, oke, good job, Abizar. You pass the level and we move to level 2. Oke, klik next level, Abizar. Nah, ini boleh diklik next. Atau, nah, oke, klik oke boleh. Oke, good job. Nah, setelah itu kita di sini diminta untuk bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Nah, di sini ada sedikit pelajaran matematika nih untuk Abizar. Kita sekarang boleh ditutup dulu ya. Kita tutup dulu. Nah, kira-kira caranya bagaimana Kak untuk bergerak ke atas dan juga ke bawahnya? Di sini Abizar apakah sudah pernah belajar titik koordinat sebelumnya? Belum. Belum. Belum ya. Nah, di sini akan Kakak sedikit beritahu tentang pelajaran matematika ya. Di sini kita akan mengenal titik koordinat X dan juga Y. Nah, tadi kita sudah belajar untuk bergerak ke depan. Nah, bergerak ke depan itu, Abizar, koordinatnya adalah X. Nah, di sini pun fungsinya ada dua juga. Ada yang ke depan dan juga ada yang ke belakang. Nah, kalau untuk ke depan biasanya tandanya apa, Abizar? Positif apa negatif? Ke depan. Positif. Betul. Oke, Abizar nggak usah ragu-ragu, betul. Ke depan tuh positif tandanya. Berarti nanti di sini hanya tinggal tulis 1 begitu ya. 2 begitu. 3 dan juga seterusnya. Kemudian kalau untuk arahnya ke belakang, kira-kira tandanya apa? Negatif atau positif? Negatif. Betul sekali. Jadi nanti kita berikan tanda -1, -2 begitu ya dan juga seterusnya atau strip. Strip 1, strip 2 gitu ya. Nah, kemudian kita ke topik persoalannya nih di sini. Kita diminta untuk ke atas dan juga ke bawah. Nah, kalau ke atas itu berarti tandanya apa, Bizar? Kalau ke atas, Y. Betul, koordinatnya adalah Y. Kalau tandanya positif apa negatif? Positif. Betul sekali. Artinya angkanya hanya butuh 1, 2, dan juga seterusnya, begitu ya. Nah, kalau kita ke bawah nih, berarti tandanya apa? Negatif. Betul sekali. Jadi, angkanya bagaimana, Abizar? Strip 1. Betul, strip 1, -1 begitu ya. -1, -2 begitu ya. Oke, sudah mengerti ya, atas bawah ya. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Oke, Abizar? Oke. Oke. Nah, di sini Abizar diminta untuk bergerak ke atas dulu. Nah, ke atas kira-kira bagaimana? Ini yang ada koordinat Y-nya. Kira-kira yang mana? Ini. Nah, oke, betul. Setelah itu kita ganti dulu nih. Ada kotak rahasia di sini kita klik dulu. Space-nya kita ganti yang mana nih kalau untuk ke atas? Nah, up arrow atau down arrow? Up arrow. Oke, good.
Kita klik di situ. Nah, sekarang Abizar boleh klik berulang kali di sini atau gunakan tanda panah yang ada di keyboard. Tanda panah ke atas yang ada di keyboard. Mhm. Inilah. Nah, oke, good. Berhasil ya. Kemudian Abizar diminta untuk bergerak ke bawah. Nah, ke bawah ini kita buat susunan program yang baru lagi, Abizar. Jadi ada 2 susunan program. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, pertama bagaimana nih, Abizar? Pertama, Mhm. salah. Nah, susunan programnya betul seperti ini. Kita buat satu lagi, Abizar, yang seperti ini untuk ke bawah. Iya, yang tadi itu ke atas, ini ke bawah. Itu Nah, kita susun di bawahnya saja biar rapi programnya. Di bawahnya lagi aja, Abizar di sini nih. Nah, oke. Kemudian untuk ke bawah nih, kira-kira bagaimana? Oke, down arrow, good. berarti yang di atas up tadi ya, Kak? Betul, untuk yang atas up arrow. Nah, oke. Nah, di sini Abizar harus menyusun 2 program. Nah, oke. Kira-kira bagaimana nih setelah itu? Betul. Oke. Nah, coba kita gerakan ke atas. Kira-kira apakah sudah bisa? Ke bawah coba. Kira-kira apakah sudah bisa? Nah, belum bisa ya. Nah, kira-kira belum bisanya karena apa nih di sini Abizar? karena angka 10-nya belum diminasin. Oke, betul. Jadi untuk bergerak ke bawah kita harus memberikan tanda negatif dulu di sini. Nah, ini kita berikan tanda negatif, kita klik di angka 10-nya. Boleh Abizar diklik dulu di angka 10 di sini. Nah, kita klik angka 10-nya. Kemudian kita berikan tanda negatif atau strip 10. Di mana? Strip itu ada di samping 0, Abizar. Nah, oke, kita coba gerakan ke bawah pakai ini aja, pakai tanda panah bawah. Iya, itu ke bawah. Tetap Sudah bisa? belum. Oke, coba kita klik dulu nih di sini Abizar. Kita coba klik. Nah, di bagian atas ini nih, di bagian bawah atas ini nih, bagian sini Abizar. Nah, di situ betul. Nah, oke, kita coba pakai tanda keyboardnya Abizar. Keyboardnya yang panah ke bawah. Oke, nah sudah bisa ya. Oke, kita coba gerakan nih. Kita klik di green flag in here. Nah, sembari Abizar gerakan pakai mouse-nya. Gunakan pakai keyboardnya, atas bawahnya. Nah, oke, seperti itu Abizar. Itu oke nggak apa sembari digerakkan juga? Boleh. Nah, good job Abizar. Nah, sekarang kita klik cek dulu nih. Kita cek apakah sudah berhasil semuanya. Nah, oke. Good job Abizar, you pass the level. We move to level 3 now. Oke, klik oke. Nah, oke, good job. Nah, oke. Kemudian di sini kita diminta untuk menciptakan animasi. Kita stop dulu nih boleh? Kita klik ini nih. Kita klik pop-up-nya. Nah, oke. Di sini Abizar diminta untuk menciptakan animasi. Animasi lebih tepatnya adalah animasi asapnya ini nih Abizar. Dan kita diminta untuk mengganti asapnya. Kira-kira caranya bagaimana, Kak? Nah, kalau dari keempat puzzle ini Abizar, untuk memberikan asap atau untuk memberikan efek animasi kita perlu yang mana nih? Nah, oke, next costume, betul. Nah, coba yuk kita jalankan. Kita klik nih, green flag-nya boleh. Nah, oke, tapi hanya satu aja ya. Hanya satu aja nih. Kira-kira caranya bagaimana, Kak? Biar bisa ganti-ganti begitu. Nah, caranya pertama, kita masukkan ini dulu nih, Abizar. Kita klik stop dulu nih, boleh? Kita klik stop. Oke. Baru setelah itu kita berikan perintah yang ini. Nah, oke. Nah, kita sisipkan lagi seperti biasa. Oke. Nah, itu oke, Abizar. Pelan-pelan aja. Nah, oke. Kemudian kita cek di sini. Nah, oke. Wah, tapi cepat banget, Kak. Nggak bisa kelihatan nih asapnya. Nah, caranya untuk bisa memberikan jeda, Abizar. Yang mana kira-kira?
Yang with 1 second. Oke, betul. Kita berikan di bawahnya sini. Nah, tapi di bawahnya lagi. Di bawahnya aja. Nah, oke, good. Nah, tapi terlalu lama, Abizar. Kita kasih 0,5 aja, 0,5. 0,5. Itu. Oke. Ya. Nah, oke. And then kita cek lagi di sini. Nah, oke. Sekarang sudah berganti ya. Seperti itu, Abizar. Nah, Abizar, nanti untuk semua levelnya pun juga boleh Abizar selesaikan sendiri ya, sampai nanti level terakhir begitu. Di level ini nanti Abizar sudah akan bisa menciptakan satu game sederhana. Dari trial class di malam hari ini saja, Abizar sudah bisa menciptakan satu game sederhana, begitu ya. Abizar pun kalau misalkan mau nih digerakkan juga pakai tanda panahnya atas bawah ini pun juga bisa. Coba. Nah, bisa ya. Nah, nanti di sini Abizar tentu untuk di level-level berikutnya nanti Abizar akan belajar untuk menciptakan rintangannya nih nanti di sini. Nah, nanti juga sama kita akan gunakan X dan juga Y lagi untuk lebih lanjutnya. Seperti itu ya. Nanti kalau Abizar bingung nanti boleh kakak nanti boleh japri kakak, nanti akan kakak ajarin juga. Seperti itu. Nah, tapi untuk sementara ini Abizar, kira-kira secara overall atau keseluruhannya, Abizar kira-kira apakah paham dengan pembelajarannya? Paham. Paham ya dengan coding Scratch ini ya. Oke, good job Abizar. Kira-kira Abizar apakah suka dengan pembelajarannya begitu? Sangat suka. Suka juga. Sangat suka. Oke, baik. Nah, oke nanti Abizar pun juga akan bisa tentu menciptakan project-projectnya sendiri, begitu ya. Gamenya sendiri yang original made by Abizar, begitu. Oke. Nah, kira-kira dulu nih dari bundanya. Dari bunda, kira-kira apakah ada tanggapan Bun mengenai pembelajaran ataupun sesi praktikal yang baru saja tadi diikuti oleh Abizar? Ya, saya lihat sih dia suka gitu ya. Sepertinya menyenangkan buat dia, tapi kalau saya sih nggak ngerti ya. Ibu gitu maksudnya Kak, tapi saya tanya dia suka. Oh, suka. Oh, ya suka. Ya Baik. sepanjang dia suka dan intinya sih nggak mengganggu sekolah, itu sih saya support aja. Oke, baik Bunda. Nah, nantinya pun Abizar di sini juga masih ada level 3 ya. Nah, kalau level 3 ini lebih ke soal. Nah, ini nanti ada tes logika juga. Mungkin boleh tes juga Abizar, boleh diklik juga. Nah, ini ada soal juga nih. Jadi nanti Abizar tiap levelnya di sini nanti ada soal-soal lebih ke ini tes logika begitu ya. Nah, nanti Abizar mengerjakan sampai ke level terakhir. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, betul. Tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau yang ini berarti bagaimana Abizar kita pilih yang ini nih? Nah, yang paling besar tentunya. Salah. Nah, nah oke. Betul ya. Kita ambil yang paling besar. Nah, kemudian yang coklat ini bisa diambil lagi. Nah, nah di sini. Nah, oke Abizar. Tarik lagi ke atas boleh. Oke. Nah, nanti Abizar boleh kerjakan sendiri ataupun nanti kalau misalkan bingung Abizar boleh japri ke kakak langsung. Itu oke nggak apa-apa. Tapi tentunya nanti selain ada pembelajaran coding pun kami juga ada pembelajaran logika seperti ini juga Bunda. Yang nanti pun akan bisa diikuti oleh Abizar. Seperti itu ya. Oke. Baik, kira-kira dari Bunda dulu apakah ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ada ya. Baik, ini kakak izin untuk stop share dulu ya Abizar ya. Nah, oke. Baik, kalau begitu sekarang kakak akan jelaskan dulu mengenai algorithmics. Nah, kira-kira algorithmics ini sebetulnya apa, Kak? Nah, ini akan kakak jelaskan dulu algorithmics ini sebetulnya apa sih? Nah, algorithmics ini sebetulnya merupakan sekolah yang fokusnya adalah untuk mengasah keterampilan IT ya. Seperti tadi kakak bilang di awal, fokusnya adalah belajar IT. Belajar coding dan juga belajar desain tentunya. Nah, tapi basis kami adalah basis internasional, Bunda. Jadi kami sudah tersebar di banyak negara. Kemudian nanti di sini fokus utamanya ngapain Kak? Tentunya adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat lagi, yaitu adalah belajar coding dan juga belajar desain. Kalau untuk belajar codingnya, nanti Abizar akan bisa menciptakan gamenya sendiri, begitu ya, atau game developer. Tapi kalau untuk belajar desain, kita akan fokus untuk belajar desain, menciptakan berbagai macam jenis desain.
Nah, kemudian tentunya di sini kami akan membekali anak-anak tentunya dengan keterampilan ataupun wawasan di bidang IT, begitu ya. Yang tentunya sekarang ini keterampilan IT menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital, begitu ya. Apalagi sekarang bahkan salah satu pidato dari presiden kita menyebutkan bahwa sekarang ini kita bukan lagi belajar bahasa Indonesia ataupun belajar bahasa Inggris, tapi belajar coding. Karena sekarang ini sudah serba digital begitu. Dan juga tentunya profesi yang sangat menjanjikan sekarang ini adalah profesi di bidang IT. Karena juga bermacam-macam. Ada menciptakan website begitu ya, atau web developer, ada juga nanti menjadi programmer yang bisa menciptakan coding dan juga sebagainya. Nah, tentunya kalau untuk sekarang ini Kak, manfaatnya apa? Tentunya untuk sekarang ini manfaatnya adalah untuk mengembangkan logika berpikirnya Abizar. Biar Abizarnya juga semakin pinter, logikanya juga semakin berkembang, begitu ya. Tentunya ketika logikanya sudah semakin berkembang, akan berpengaruh juga ketika penyerapan ilmu-ilmu yang di sekolah, begitu ya. Karena di sini Abizar tentunya logikanya sudah semakin berkembang seperti tadi. Kemudian, untuk sekolahnya, Kak, kira-kira sudah tersebar di berapa puluh negara? Kami sudah tersebar di 90 negara, dengan kantor pusatnya ada di negara Dubai, atau di Uni Emirat Arab. Begitu ya. Kalau untuk di Indonesia, kantor pusatnya ada di mana, Kak? Kalau untuk di Indonesia, kami ada di Jakarta. Jakarta Pusat lebih tepatnya ada di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15. Kemudian kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain secara global. Kemudian pun kami juga sudah meluluskan lebih dari 1.100.000 anak-anak yang juga tentunya ini angkanya akan bertambah. Begitu. Kemudian, kenapa Kak? Banyak orang tua yang memilih algoritmik. Karena pertama, kurikulum yang kami gunakan merupakan kurikulum internasional dan juga tentunya dalam pengembangan kurikulumnya sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga tentunya nanti dalam kelasnya akan didampingi oleh psikolog juga. Jadi nanti Bunda pun juga akan bisa berkonsultasi dengan psikolog mengenai progres pembelajarannya Abizar. Kemudian di sini kami pun juga menggunakan pendekatan permainan, maksudnya bagaimana Kak? Jadi nanti untuk output yang diciptakan pun adalah output-output yang anak-anak senangi, biar anak-anak lebih semangat lagi dalam belajarnya, yaitu adalah menciptakan animasi, desain, begitu ya, ataupun game sendiri. Nah, kemudian pun dalam pembelajarannya Kakak jamin kelasnya akan menyenangkan juga, begitu ya, karena di sini Abizar akan langsung praktek. Porsi belajarnya adalah 80% praktek. Tapi Abizar juga tidak usah khawatir, tentunya nanti akan ada pendampingan mentor sebanyak 20%. Seperti ini. Jadi nanti tentunya akan ada mentor yang siap membantu Abizar juga, menjelaskan ke Abizar juga. Kemudian pun nanti di sini untuk tutor-tutornya, di sini kami sudah berpengalaman semua. Di sini kami bukan cuma seorang programmer, tapi pun juga seorang guru. Kami sudah terbiasa untuk mengajar IT ataupun mengajar anak-anak kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian, untuk metode pembelajarannya, Kak, kira-kira bagaimana? Untuk metode belajarnya adalah online. Kemudian pun nanti Abizar akan diberikan akses untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman lain yang ada di negara lain, begitu ya. Kemudian pun nanti Abizar juga akan diberikan laboratorium eksklusif untuk membuat game ataupun animasi sendiri yang bisa diakses kapan saja. Seperti itu. Kemudian, karena kami merupakan sekolah, tentunya akan ada jalur pendidikannya. Nah, tadi yang pertama yang baru saja diikuti oleh Abizar adalah di kelas pemrograman visual, begitu ya. Ini berdasarkan minat dan juga bakatnya dari Abizar, begitu. Ataupun nanti dari kelas ini Abizar pun juga masih bisa masuk di kelas graphic design, begitu. Nah, kemudian nih Kak, setelah mengambil salah satu dari kelas ini, Abizar kalau misalkan nih, habis itu lanjutannya kemana? Nah, di sini. Kalau misalkan Abizar masih tertarik untuk menciptakan game, game yang lebih kompleks, game yang lebih rumit begitu ya, pengembangan codingnya, Abizar bisa masuk di kelas game design. Nah, bedanya apa Kak dengan yang ini? Kalau di sini, Abizar akan belajar menciptakan game 2 dimensi. Codingnya pun menggunakan Scratch. Scratch itu penyusunan programnya seperti tadi. Kalau di kelas ini, untuk penyusunan programnya, kita membuat script. Jadi nanti Abizar akan membuat script. Langsung ngetik. Ngetik perintahnya, ngetik programnya, begitu ya. Tentunya untuk peningkatannya tentu akan lebih meningkat untuk codingnya. Nah, ataupun misalkan dari Abizar sudah cukup nih Kak, Abizar sudah nggak mau belajar menciptakan game, Abizar mau menciptakan aplikasi, mau menciptakan website. Nah, Abizar baru masuk setelah itu masuk di kelas ini nih, di kelas programmer, di kelas Python. Karena apa Kak? Karena di sini Abizar tentunya secara logika codingnya sudah terbentuk nih, sudah terbangun. Baru nantinya tentunya di sini bisa untuk ambil di kelas programmernya. Di sini untuk kelas programmernya kami menggunakan bahasa Python,
Bahasa Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang saat ini banyak sekali digunakan oleh programmer. Begitu, karena di sini pun tahapannya sudah profesional juga di sini. Jadi nanti di sini pun juga bisa untuk mencari kerja. Kalau misalkan Abizar nanti setelah menyelesaikan programnya pun ingin mencari freelance ataupun part-time di bidang IT pun nanti juga bisa. Di sini pun nanti kami juga akan dibekali dengan karir development-nya juga di bidang IT seperti apa. Seperti itu. Dan nanti untuk jelasnya akan saya jelaskan di silabusnya ya. Nah, seperti ini dulu. Kira-kira untuk jalur pendidikannya, apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari Bunda atau mungkin dari Abizar? Sementara sih belum. Sementara belum ya. Baik. Kemudian, nah kita cek dulu untuk silabusnya. Nah, jadi seperti ini Bunda untuk format belajar dan juga silabusnya. Di sini nanti akan ada dua pilihan kelas. Yang pertama kelas grup dan juga kelas private. Kalau di kelas grup nanti maksimalnya adalah 10 orang. Kalau di kelas private adalah one by one seperti ini. Kemudian nanti sama-sama berjumlah 32 pertemuan. Durasinya kalau di kelas grup adalah 90 menit, kalau di kelas private adalah 60 menit. Nanti untuk perbedaannya seperti apa akan kakak jelaskan lebih lanjut setelah ini. Nah, tapi tentunya dalam pembelajarannya kita akan menggunakan silabus begitu ya. Nah, tentunya yang pertama kita akan masuk di modul perkenalan. Di sini kita akan belajar dulu dasar-dasarnya. Nah, Abizar akan mengenal variabel-variabel yang seperti apa. Kemudian nanti di sini Abizar akan menyusun program pengulangan, begitu ya. Kemudian nanti Abizar di sini akan belajar untuk menciptakan kondisi, sifat, begitu ya, ukuran gamenya, begitu. Kemudian pun nanti di pertemuan keempat Abizar akan menciptakan obstacle-nya atau rintangannya, begitu. Baru nanti di pertemuan kelima Abizar di sini sudah akan bisa menciptakan project pertamanya di scratch, begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di modul kedua, kita akan belajar angkasa, modul angkasa namanya. Di sini Abizar akan belajar lagi untuk titik koordinat, begitu ya, tadi yang X dan Y itu tadi. Nah, baru nanti setelah itu kita move ke modul ketiga. Modul ketiga adalah modul game. Dan di sini Abizar akan belajar fokus menciptakan game kembali, begitu ya. Kemudian pun nanti di pertemuan ke-6, Abizar akan mempresentasikan hasil gamenya. Begitu ya. Jadi nanti di sini Abizar pun bukan cuma belajar game, bukan cuma belajar menciptakan game, tapi tentunya ada soft skill juga yang dilatih, yaitu adalah presentasi di sini. Nah, belajar presentasi nanti Abizar. Kalau di kelas grup nanti presentasinya adalah di depan teman-temannya. Baru sampai nanti di pertemuan terakhir. Nah, yaitu adalah di modul klon. Di sini nanti Abizar harus mempersiapkan proyek pamungkasnya lagi nih. Nah, atau di proyek akhirnya ini, Abizar pun nanti juga tentunya harus presentasi di depan teman-temannya lagi. Baru nanti setelah itu adalah graduation ataupun kelulusan. Seperti itu. Nah, kira-kira dulu saja dari format belajar dan juga silabusnya. Apakah ada pertanyaan dulu dari Bunda atau mungkin dari Abizar? Terus sampai kelulusan berapa lama? Nah, baik. Jadi kalau untuk kelas grup Bunda, ini regulernya kan seminggu satu kali ya. Jadi adalah 32 minggu atau 8 bulan. Begitu. Nah, kalau di kelas private bagaimana, Kak? Kalau di kelas private itu bimbingannya bisa lebih dari sekali, Bunda. Jadi bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kemudian pun nanti Abizar juga boleh request tutor. Misalkan nih, Kak, Abizar lebih semangat kalau tutornya itu pertama laki-laki, kemudian masih muda. Kemudian juga saya pengen Abizarnya juga sekaligus belajar bahasa Inggris, nanti untuk diskusinya atau bahasa pengantarnya boleh gunakan bilingual ya Kak ya. Jadi porsi belajarnya adalah 50% bahasa Inggris dan juga 50%-nya adalah bahasa Indonesia. Ataupun saya memang pengen sekali Abizar full bahasa Inggris Kak. Jadi nanti fully 80%-nya bahasa Inggris, nanti boleh Kak sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Jadi nanti 20% ini bahasa Indonesia. Ataupun mau full bahasa Inggris, semuanya pun juga bisa. Begitu. Kalau di kelas private. Nah, di kelas private ini Abizar boleh request tutor pertama dari laki-laki atau perempuan. Kemudian pun nanti dari bahasa pengantarnya juga Abizar sendiri yang menentukan. Begitu. Nanti jadwalnya pun betul-betul menyesuaikan dari kesibukannya Abizar. Mau di pagi hari bisa, mau di siang bisa, mau di malam pun kami juga bisa. Maksimalnya adalah di jam 22 WIB atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Seperti itu untuk pembelajarannya. Nah, kalau untuk Kalau yang grup fix ya jadwalnya. Nah, betul Bunda, kalau di kelas grup nanti jadwalnya yang menyediakan adalah dari kami, tapi nanti Abizar sendiri yang menentukan. Abizar mau di hari apa, mau di jam berapa, begitu. Nanti Abizar sendiri yang memilih. Nah, seperti itu Bunda.
Kalau private juga selama 8 bulan ya? Enggak. Kalau private Bunda tentunya karena bimbingannya bisa lebih dari sekali, Hmm, tentunya bimbingannya akan lebih cepat. Untuk Oke. sekolahnya akan lebih cepat, bisa kurang dari 8 bulan. Kalau untuk seminggu 2 kali saja, ini sudah 4 bulan. Tapi kalau Oh, seminggu 3 kali, tentunya bisa kurang dari 4 bulan. Begitu kalau di kelas private. Seperti itu. Nah, oke. Apakah ada lagi Bunda pertanyaannya? kemudian Oke, untuk, oh, dia baik. ada mau tanya. Oke, Ada. Abizar boleh, silahkan. Kalau mau buat gamenya gimana? Oh, nanti itu belum. Nanti Abizar, nanti di kelas selanjutnya Abizar akan bisa menciptakan game-game yang lain. Kalau Mm-mm. untuk biaya, Kak? Nah, oke baik Bunda. Oke, untuk pembiayaan akan saya jelaskan di akhir, begitu ya. Oke. Nah, baik. Kemudian, apakah ada lagi Bunda mungkin mengenai silabus atau format belajarnya? Belum Nggak ada. ada. Kalau Oh, private sih lebih fleksibel ya kita yang ngatur. betul. Ya. Nanti kalau private akan lebih fleksibel. Nah, Tapi dia nggak jadi kayak kalau di grup sebenarnya dia punya teman gitu ya. betul. Betul, Teman. Bunda. Tentunya kalau di kelas grup lagi akan bisa mengasah ini, sense of competition-nya juga, begitu ya. Abizar akan tertantang nih, wah, teman yang lain bisa menciptakan game yang keren, begitu ya, lebih kreatif lagi. Nah, bisa nanti anak-anak akan terpancing. Ataupun juga tentunya akan lebih mengasah sense of creativity-nya juga, atau mengasah kreativitasnya juga, karena bisa melihat project-project dari teman-teman yang lain, begitu ya. Kemudian pun ketika pembelajaran public speaking-nya pun, Abizar juga akan lebih terpacu ya, Ya, karena tentunya kelasnya kalau lebih grup ya. banyak, begitu. Iya sih. Nah, kemudian project-projectnya, Kak. Nah, tadi untuk di kelasnya Bizar sudah ya. Mungkin sekarang Kakak tunjukkan untuk di kelas yang game design aja. Nah, kalau untuk kelas game design seperti ini. Project-projectnya adalah game-game 3 dimensi. Nah, nanti sebelum Abizar menciptakan ini semua, Abizar akan membuat skrip coding. Begitu ya. Jadi nanti kita akan berbeda nih. Sebelumnya kita akan membuat skrip dulu. Begitu, skrip coding namanya. Seperti itu, Abizar. Nah, kemudian di sini pun tentunya kami akan memfasilitasi anak-anak yang ingin ikut lomba. Nah, jadi nanti pun kalau misalkan nih, kan biasanya kami ada lomba, ada 2 jenis lomba Bunda biasanya. Kami itu ada yang lomba online dan juga lomba offline. Nah, biasanya kalau untuk lomba offline itu Bunda, itu biasanya per region. Atau mungkin nanti di kotanya Abizar, atau mungkin nanti juga bisa mungkin dari pemerintah setempat begitu ya menciptakan lomba coding, lomba game begitu. Ataupun nanti juga lomba online. Nah, kalau lomba online itu nanti juga bisa misalkan di Jakarta begitu ya ada lomba online menciptakan game atau menciptakan animasi. Nah, nanti Abizar boleh nih kalau tertarik akan diikutkan. Kemudian nanti Abizar akan dimasukkan ke suatu grup. Grupnya ini adalah grup persiapan lomba. Nah, di sana nanti Abizar akan dibimbing dan juga dilatih sampai nanti mengikuti kejuaraannya. Salah satu contohnya adalah siapa, Kak? Salah satu contohnya adalah seperti Adik Prince. Adik Prince ini dari Jawa Barat, Abizar. Umurnya 9 tahun. Kurang lebih hampir sama kayak Abizar ya, beda setahun. Nah, di sini Abizar menjuarai juara 1 pengembangan game Roblox. Begitu ya, mendapatkan hadiah tabungan pendidikan sebesar 5.500.000. Nah, nanti pun Abizar juga bisa. Kalau misalkan tertarik, kemudian nanti belajarnya sudah pintar, sudah bisa untuk menciptakan game-game yang hebat, nanti Abizar juga tentunya akan bisa kakak rekomendasikan untuk masuk di kelas kompetisi ataupun di kelas olimpiade. Seperti itu. Kira-kira Abizar tertarik nggak nih ikut lombanya? Mau? Tertarik Tertarik aja ya? ada Aha. malu. Agak Oh, malu. it's Kenapa? okay, Abizar, nggak apa-apa. Nanti kita belajar dulu biar terbiasa ya. Iya. Oke, ya, oke. Nah, kecap Abizar. Kemudian adalah mengenai format belajarnya dulu nih. Kira-kira dulu dari Abizar dan juga Bunda. Mantapnya ada di kelas yang mana? Di kelas grup atau di kelas private? Kalau Abi sukanya sebenarnya apa? Private atau grup? Private ya. Kalau Private ya, Abizar ya. kalau saya sih sebenarnya lebih sukanya di private supaya Mhm, fleksibel jadwalnya ya. mhm, Karena kalau di mhm, grup kan udah fix, takutnya pada saat jadwal dia belajar terus dia nggak bisa kan mhm. kayaknya nggak tahu saya gimana kalau pada saat jadwalnya dia sekolah ini, belajar ini, terus dia nggak bisa masuk gitu. Oke, Konsekuensinya gimana? Ketinggalan atau gimana? baik Bunda. Nah, baik Bunda. Sebelumnya, kalau untuk misalkan nih berhalangan hadir, begitu ya. Misalkan Abizar tiba-tiba nih, tiba-tiba berhalangan hadir gitu. Tapi
Bunda sudah konfirmasi dari jauh-jauh hari. Misalkan 3 hari sebelumnya, begitu ya, karena memang minimalnya adalah 3 hari sebelum. Nah, jadi nanti Bunda tinggal konfirmasi saja ke CS, misalkan seperti ini. Kak, ini Abizarnya minggu ini tidak bisa ikut pembelajarannya karena ada kegiatan sekolah, begitu, atau mungkin ada acara keluarga. Nah, nanti dari CS Bunda akan membuatkan jadwal pengganti. Nah, jadwal penggantinya ini adalah bersifat sementara atau khusus untuk di minggu itu saja. Nah, nanti ketika minggu depannya tentu akan kembali ke jadwal regulernya lagi. Nah, Oh. tapi kalau misalkan mendadak, Kak, misalkan mendadak Abizar ada satu dan lain hal, tidak bisa mengikuti bimbingannya Kak, secara mendadak, begitu ya, di hari H. Nah, nantinya kalau misalkan satu kali pertemuan terlewat seperti itu, akan diberikan recording pembelajaran. Kalau misalkan 2 kali berturut-turut Kak, secara mendadak, kira-kira bagaimana? Nah, nantinya Abizar akan dibuatkan kelas pengganti lagi, catching up class namanya. Nah, untuk kelas penggantinya ini adalah bersifat private, atau nanti 60 menit langsung bersama mentornya. Tapi nanti akan ada 2 pelajaran yang dirapel menjadi satu, begitu. Jadi nanti Abizar akan dimasukkan ke kelas private, dan ini Bunda, ini free, tidak berbayar, begitu. Jadi nanti kalau misalkan tapi 2 kali berturut-turut ya Abizar ya. Kalau 2 kali berturut-turut nanti akan dimasukkan ke catching up class. Kalau 1 kali akan diberikan recording pembelajaran. Nah, tapi kalau misalkan sudah dari jauh-jauh hari, minimal 3 hari begitu ya, nanti Abizar akan dibuatkan kelas pengganti secara sementara khusus di minggu itu. Seperti itu. Nah, itu kalau di kelas grup Bunda jadwalnya seperti itu. Kalau misalkan berhalangan hadir. Mm-mm. Nah, kemudian untuk jadwalnya kira-kira bagaimana, Kak? Nah, untuk jadwalnya adalah seperti ini, Bunda. Nah, karena kelas grup itu jadwalnya adalah seminggu 1 kali, jadi jadwalnya yang menyediakan adalah dari kami, kemudian Abizar sendiri. Tapi yang menentukan kira-kira Abizar mau ada di mana. Nah, Abizar ini kakak rekomendasikan untuk masuknya di kelas yang advance ya. Kan tadi dari kemampuan, dari pemahaman juga Abizar juga sudah bagus. Nah, Abizar masuknya ada di kelas yang advance. Nah, di sini untuk jadwal yang available adalah seperti ini, Bunda. Di sini kami ada di hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan juga Sabtu kembali. Kira-kira dulu saja. Bunda prefernya Abizar bimbingan di hari weekdays, Senin sampai Jumat, begitu, atau mungkin di weekend, Sabtu dan juga Minggu. Ataupun kalau misalkan belum ada yang cocok, Bunda tidak usah khawatir, nanti setiap minggunya akan kami update jadwal baru. Ataupun Bunda juga boleh request jadwal. Jadi requestnya ini betul-betul sesuai dengan keinginan dan juga keinginannya Abizar juga tentunya. Tapi kalau untuk request jadwal, itu kami membutuhkan waktu 4 sampai 5 minggu. Tapi kalau misalkan Bunda tidak ingin request, ingin menunggu, kami nanti akan setiap minggu update jadwal baru. Tapi kalau untuk jadwal di minggu ini adalah seperti ini, Bunda. Kira-kira dulu saja, ada yang cocok tidak? Di sini ada di hari Rabu, jam 8 malam, seperti hari ini, Rabu jam 8, atau ada di hari Jumat juga, ini hari Jumat jam 8 malam, atau ada di hari Minggu, mohon maaf, di hari Sabtu, ini jam 6 sore. Nanti pun Bunda juga tidak usah khawatir, kami tidak akan memotong waktu sholat begitu ya. Karena nanti pun kami juga ada spare waktu untuk istirahat, seperti itu. Nanti 10 sampai 15 menit. Nanti pun juga tidak akan memotong waktu durasi pembelajarannya. Nah, ataupun ada lagi di hari Sabtu jam 10 siang. Nah, tapi kalau hari Sabtu bisa tidak bisa ya, karena masih Dia sekolah ya? masih sekolah jam Oke. 11 baru pulang. Berarti kalau hari Sabtu ini tidak bisa, berarti ada ini di 3 hari, Bunda. Sabtu jam 6, Jumat jam Kayaknya di 8. weekday aja ya. Di weekday aja ya, harus sekolah aja. Karena kalau weekend tuh kadang-kadang suka bepergian atau apa. Jadi kan Oke, bakalannya keganggu gitu. oke, Kalau hari baik. sekolah kan nggak bakal kemana-mana dia. Karena kan pagi sampai sore kan berkegiatan sekolah, ngaji gitu. Oke, baik. Ya. Nah, nanti pun, kalau misalkan ini mungkin prefernya di hari Jumat begitu ya, Bunda ya. Hmm. Nah, besoknya pun juga hari Sabtu, Abizar. Jadi, tapi Abizar masih Sabtu, masih sekolah. Tapi Ya, aman ya, Bunda ya, kalau misalkan hari weekdays pun ya, Jumat ya. iya, nggak Nah, apa-apa sih. oke. Jadi nanti bimbingannya adalah setiap hari Jumat, nanti jam 8 malam begitu ya, kalau di tempatnya Bunda. Kemudian nanti kelas pertamanya akan dimulai di tanggal 30 Agustus atau 2 minggu lagi. Seperti itu.
Jadi nanti gambarannya adalah seperti ini Bunda sampai nanti programnya habis. Ataupun nanti kalau misalkan Bunda misalkan nih di tengah-tengah jalan ingin ganti jadwal, nanti pun juga bisa. Tinggal konfirmasi saja ke bagian CS-nya. Kak, saya mau ganti jadwal. Gitu, nanti bisa. Seperti itu Bunda. Kira-kira apakah ada lagi? Ingin tanyakan begitu? Itu nanti aku belajar sendirian enggak? Nah, ini tadi yang jadwal grup Ini ya. grup, betul Bunda, ini jadwal grup. Ini jadwal grup. Kalau private nanti betul-betul jadwalnya yang menentukan adalah Abizar. Abizar mau di hari apa, mau di jam berapa, Kalau ya grup Abizar. kan kamu punya teman, ada Abizar betul, nanti punya teman. nanti dipikir dulu lagi tuh. Baik, oke. Baik. Kalau Abizarnya mungkin lebih prefernya di kelas private begitu ya, karena mungkin sekarang masih malu-malu Abizar. Ya gitu sih, kayaknya dia Oke. Heeh. Yes, oke anaknya Abizar. kurang percaya diri. Oh, oke, nggak apa-apa Abizar. Nanti kan Abizar juga tentunya akan berkenalan dengan teman-teman baru yang di mana nanti teman-temannya Abizar dengan rentang umur yang sama, 10 tahun. Nanti pun biasanya yang paling dewasa di umur 11. Tidak beda jauh, Abizar hanya beda 11 tahun. Mohon maaf. Hanya beda 1 tahun begitu dari Abizar. Begitu. Yang tentunya tidak ada perbedaan yang signifikan begitu ya. Nah, juga sama, kelasnya akan dimulai dari nol. Jadi secara kemampuan akan sama semua. Begitu. Dan sini pun kakak lihat kemampuan Abizar juga sudah bagus pemahamannya. Bahasa Inggrisnya apalagi. Bagus banget tadi. Seperti itu ya. Jadi Abizar tidak perlu takut juga. Nah, kalau nanti masalahkan masuk di kelas grup. Begitu. Nah, kemudian, jadi nanti kalau di kelas grup, mungkin sementara di kelas grup ya, kalau dari Bunda prefernya di kelas grup ya. Ya. Oke, jadi nanti kalau di kelas grup seperti ini Abizar. Kelasnya nanti akan ada grup kecil, maksimalnya adalah 10 orang, tidak mungkin lebih, begitu Abizar. Kemudian nanti bimbingannya adalah seminggu 1 kali. Nanti kalau misalkan di hari Jumat, jadi nanti bimbingannya adalah setiap hari Jumat. Kelas pertama akan dimulai di tanggal 30 Agustus, nanti jam 8 malam mulainya. Sampai jam setengah 10 biasanya. Seperti itu ya. Kemudian nanti kalau di kelas grup ini, Abizar akan belajar presentasinya di depan teman-teman. Begitu. Tapi itu oke Abizar, nggak apa-apa. Belajar pelan-pelan. Ya udah kepikiran itu. Kok belum apa-apa. Oke, nggak apa-apa Abizar. Nanti kita pelan-pelan aja belajar presentasinya. Kan nanti Abizar juga kenalan sama teman-teman yang lain. Nah, kemudian pun nanti dalam pembelajarannya Abizar juga akan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain nih dalam pemecahan case-nya. Dalam pemecahan project-nya nanti Abizar boleh tanya ke teman, begitu ya. Nah, ataupun nanti di sini pun juga Abizar boleh bertanya ke tutornya, karena tentu akan ada tutor yang mendampingi. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa nih? 3 alasan banyak orang tua yang memilih algorithmics begitu ya. Karena pertama, di sini kami mengajarkan hampir 90% ya keterampilan IT praktis yang tidak diajarkan di sekolah. Dan juga tentunya dari pembelajaran ini akan memberikan keterampilan dan juga tentunya wawasan begitu ya, yang tentunya akan sangat diperlukan di dunia modern. Dan juga tentunya di sini kami mempersiapkan anak-anak untuk bisa memiliki karir di bidang IT, begitu ya, di dunia modern apalagi IT ini sangat diperlukan. Udah, seperti itu. Nah, kemudian adalah gambarannya. Gambarannya seperti apa, Kak, kalau di kelas grup nanti? Gambarannya adalah seperti ini. Jadi nanti bimbingannya akan ada 7 sampai 8 anak-anak, mohon maaf 7 sampai 10, mohon maaf. Di sini akan ada 8, mohon maaf, 8 sampai 10 anak-anak biasanya. Nanti akan ada satu mentor yang mendampingi seperti ini. Durasinya adalah 90 menit, seperti itu. Nah, nanti pun ketika Abizar sudah menyelesaikan satu kurikulum, Abizar akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini akan kakak lanjutkan mengenai pembiayaan, begitu ya. Nah, tapi sebelumnya nih kakak izin bertanya dulu ke Bunda, kira-kira dari format belajar, begitu ya, sesi pembelajaran, sesi praktikal yang tadi juga diikuti oleh Abizar, begitu ya, silabusnya, format belajarnya. Kira-kira apakah sudah sesuai begitu dengan harapan dan juga ekspektasi Bunda seperti itu? Kayaknya sih ya. Karena belum berjalan saya belum ini. Cuman yang jelas sih dianya kayaknya bersemangat kok. Oke, baik. Abizarnya masih semangat ya untuk bisa menciptakan proyek-proyek yang lain ya. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, oke. Dan tentunya di sini Abizar sudah berhak untuk mendapatkan harga special price, begitu ya. Nah, tentunya untuk harga special price-nya ini didapatkan setelah mengikuti trial class-nya. Jadi nanti kalau misalkan Bunda ada pertanyaan, begitu ya, atau mungkin ada kendala mungkin mengenai fitur-fiturnya, nanti boleh sekali untuk ditanyakan, begitu ya.
Nah, kira-kira untuk harga kelas grupnya pertama ya. Di kelas grup seperti apa, Kak, pembiayaannya? Nah, untuk harganya seperti ini, Bunda, di kelas grup. Nah, oke, untuk di kelas grup seperti ini yang pertama. Di sini kami menawarkan 3 paket kelas. Yang pertama ada basic, expert, dan juga profesional. Dan khusus pendaftaran di bulan Agustus ini, setiap paket yang diambil akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan. Jadi, nanti di sini didapatkan adalah seperti ini. Misalkan untuk yang basic, basic nanti akan mendapatkan 20 pelajaran. Begitu ya. Di kelas expert di sini sudah tuntas satu kurikulum dan nantinya akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan secara gratis di modul berikutnya. Nanti pun untuk modul berikutnya sesuai dengan kebutuhan juga. Begitu. Kemudian kalau di kelas profesional ini bagaimana, Kak? Kalau di kelas profesional ini adalah 2 kurikulum ya, atau 2 modul yang dipelajari, plus ada 4 pelajaran tambahan di modul berikutnya. Nah, sekarang kan Kakak jelaskan dulu. Untuk di kelas basic 20 pelajaran, ini artinya adalah setengah kurikulum, begitu ya. Untuk durasi belajarnya adalah 5 bulan. Nah, kemudian untuk benefitnya apa aja, Kak? Untuk benefit yang pertama, Bunda akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan nih Bunda ingin mengetahui update pembelajarannya atau evaluasi belajar Abizar di kelas. Nah, nanti akan mendapatkan 2 kali konsultasi di luar bimbingan. Nanti bisa by Zoom ataupun by WhatsApp, begitu. Kemudian pun untuk customer care kami, Bunda nanti semuanya akan dapat dengan fasilitas yang sama untuk customer care. Kalau untuk customer care kami ready 24 jam. Jadi nanti kapanpun Bunda memerlukan bantuan ataupun ada kendala, nanti bisa langsung saja bertanya ke nomor CS kami yang tadi, begitu. Kemudian, nah kalau misalkan nih, Abizar ingin ambil satu kurikulum, ambilnya yang mana, Kak? Ambilnya adalah yang expert atau yang 32 pelajaran. Atau di sini ya 36 ya Bunda ya. Nah, untuk benefitnya tentu akan lebih banyak lagi. Bunda akan mendapatkan 10 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Kemudian pun karena sudah menyelesaikan satu kurikulum, artinya Abizar akan mendapatkan satu sertifikat internasional dan juga tentunya sudah berhak untuk mengikuti kompetisi internal yang ada di Algorithmics. Begitu ya, karena secara kompetensi pun sudah memenuhi nih. Nah, kemudian kalau misalkan Abizar ingin ambil 2 kurikulum, Kak. Satunya di kelas programmer, di kelas Python misalkan. Ambilnya yang profesional, 64 pelajaran. Nah, benefitnya tentu lebih banyak lagi. Tapi yang paling utama, Abizar akan bisa masuk di kelas kompetisi. Nah, Abizar akan bisa mengikuti kompetisi internal ataupun eksternal. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada lomba online begitu ya, Abizar bisa ikut. Nah, tentunya karena juga ada 2 kurikulum, Abizar pun juga akan mendapatkan 2 sertifikat internasional ini didapatkan. Seperti itu. Nah, kalau dari Kakak nih, rekomendasinya yang mana? Kalau dari saya, Bunda, rekomendasinya adalah di kelas yang expert tentunya yang pertama. Biar apa, Kak? Biar programnya habis dulu, begitu ya. Kemudian pun nanti Abizar juga akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan secara gratis di modul berikutnya. Nanti pun juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan Abizar mau di kelas game design, nanti akan dapat 4 pelajaran tambahan gratis. Tapi kalau misalkan Abizar mau di kelas programmer, nanti Abizar akan mendapatkan 4 pelajaran gratis juga, 4 kali pertemuan di kelas Python Start atau di kelas programmernya. Begitu. Nah, kira-kira dulu saja, kalau dari Abizar dan juga Bunda, mantepnya ada di paket belajar yang mana? Ataupun kalau misalkan Bunda ada pertanyaan pun juga boleh sekali untuk ditanyakan. Kalau yang tadi sampai 8 bulan itu yang mana? Nah, kalau untuk yang 8 bulan yang expert, Bunda. Oh, Yang yang ini nih. expert ya. Betul. Ini nanti 9 bulan, Bunda ya, karena di sini ada 4 pelajaran tambahan. Oh, 4 oke. pelajaran betul gratis. Begitu ya, selama 1 bulan. Begitu, karena seminggu 1 kali. Nanti untuk durasi belajarnya adalah 9 bulan. Begitu. Selain ini ada biaya-biaya lagi yang lain? Nah, oke Bunda. Jadi, di sini nih, kami, untuk pembayaran Bunda, kami pertama sistemnya adalah deposito atau pembayaran di awal. Jadi, misalkan dulu saja. Misalkan Bunda ambil yang expert begitu. Nah, nanti selama 9 bulan ini Bunda sampai nanti programnya habis, Bunda tidak perlu membayar apapun lagi selama 9 bulan ini. Seperti itu. Nah, untuk pembayaran pun kami di sini ada 2 metode. Yang pertama adalah transfer bank dan juga CC atau kredit card. Seperti itu. Nah, seperti itu Bunda. Apakah ada lagi pertanyaannya mungkin? Saya kok ngeri karena sampai 9 bulan saya
Saya kok ngerinya Eh, tuntas nggak selesai. oke. Nah, mungkin Bunda Oke. bisa ambil dulu yang basic dulu. Nah, ataupun yang basic ini ada di 5 bulan. Nah, ataupun kami juga ada lagi nih, kelas yang paling kecil lagi, yaitu adalah 10 pelajaran. Nah, kalau untuk 10 pelajaran ini, nanti untuk durasi belajarnya 2 sampai 3 bulan. Nah, nanti untuk range pembiayaannya ada di angka 2 juta. Seperti itu. Untuk 10 pelajaran. Nah, nantinya pun ketika Bunda ingin upgrade kelas lagi, Bunda hanya tinggal disesuaikan saja. Ingin ambil yang mana. Bisa bertahap 10 pelajaran, ataupun nanti dari 10 pelajaran ini bisa move ke basic juga. Nanti juga bisa. Oh Nanti gitu. kalau ini nanti akan ada 26. Nah, nanti Hmm. sisanya tinggal menambah 6 pelajaran lagi. Di sini nanti CS-nya akan sudah tahu hitung-hitungannya bagaimana. Seperti Oh. itu. Nanti sudah akan tahu. Begitu. Nanti juga Oh, bisa jadi bertahap kalau seperti kayak itu. ngambil 10 pelajaran, kemudian nanti kayaknya pengen nambah, jadi Hmm, hanya nambah 6 pelajaran ini ya, bukan betul. hanya 10 plus 16 gitu ya. Oh, nanti tinggal disesuaikan saja Bunda. Nanti kalau misalkan ingin bertahap seperti itu juga bisa. Nanti kalau untuk 10 pelajaran, artinya durasi belajarnya adalah 2 sampai 3 bulan. Gitu ya. 2 sampai Iya. 3 bulan. Kalau yang basic ini 5 bulan. Nah, kalau untuk yang expert ini 9 bulan. Nah, di sini masing-masing ada 4 pelajaran tambahan. Seperti itu. Nah, kira-kira dulu saja. Kira-kira dulu saja nih. Kalau Bunda nih, mantapnya. Ada di paket belajar mana? Yang 10, 16, atau mungkin 32 pelajaran? Kira-kira dulu saja. Kalau saya sih kalau memang dia serius gitu sebenarnya Mhm. 32 Oke. pelajaran sih oke ya kalau dari Hmm. biaya. Cuman saya khawatir dia tuh kan gampang bosen juga. Saya Oke, khawatir baik. nanti di tengah jalan terus putus gitu ya kan eman gitu. Oke, Iya. baik Bunda. Nah, Hmm. kalau saran saya Bunda, yang pertama mungkin bisa ambil 10 pelajaran. Hmm. Tapi Bunda juga tidak usah khawatir. Di sini kami ada jaminan refund Bunda. Nah, jaminan refund ini maksudnya bagaimana, Kak? Nah, misalkan nih Bunda ambil yang expert 32 pelajaran. Kemudian nanti Abizar baru sampai pertemuan ke-20. Nah, di sini masih ada sisa 12 pelajaran lagi yang belum diambil. Nah, nantinya yang 12 pelajaran ini, Bunda, akan dikembalikan ke orang tua apabila di sini ada satu dan lain hal yang Abizar tidak bisa mengikuti kelasnya lagi. Gitu ya. Contohnya. Misalkan nih, Abizar di sini mungkin kalau misalkan case-nya ya, Bunda ya, yang Hmm. biasanya sering kami temui itu biasanya memang anaknya memang sudah tidak minat, Hmm. begitu. Hmm. Ataupun memang biasanya Abizarnya sudah ada ini, Bunda, ingin fokus UN dulu, Oh gitu. begitu. Biasanya fokus UN dulu, begitu. Hmm. Ataupun biasanya yang kemudian, Bunda. Tapi biasanya tentunya di sini akan kami carikan dulu solusinya apa. Misalkan, Kak, Abizarnya bosan dengan tutornya. Nah, nanti tentu akan kami carikan tutor yang lain. Akan kami pilihkan untuk ganti hari, ganti jadwal, seperti itu. Tentu sebelum kita berdiskusi mengenai refund ya, akan ada diskusi dulu, seperti itu. Sampai nanti ketemu titik tengahnya. Tapi nanti kalau misalkan sama sekali sudah tidak ketemu solusinya, kami juga tidak akan memberatkan orang tua, Bunda. Kami akan kembalikan yang 12 pelajaran yang belum diambil. Begitu. Nah, ataupun misalkan seperti ini, Abizar ingin tidak ada bimbingan, Kak. Ingin refreshing dulu, 1 bulan ingin liburan, begitu. Keluar kota. Nah, nanti Abizar pun juga bisa membekukan kelasnya. Untuk pembukaan kelas ini, Bunda, kami ada untuk durasinya adalah 1 sampai 3 bulan. Misalkan ada ujian, selama 2 minggu Abizar tidak ingin bimbingan. Atau dari Bunda memang tidak ingin Abizar ada bimbingan tambahan lain selain sekolah. Nanti Ya. Bunda bisa dibekukan kelasnya, total akumulasinya adalah 3 bulan. Ini pun nanti juga bisa dipecah-pecah, Bunda. Nah, nanti akumulasinya adalah selama 3 bulan. Seperti itu. 1 sampai 3 bulan. Bisa dipecah-pecah. Seperti itu. Jadi aman juga, Bunda, kalau misalkan ambil yang 32 pelajaran. Seperti itu, Bunda. Mm-mm. Nah, oke. Apakah mungkin mantapnya di expert begitu? Atau mungkin mau di, yaudah deh Kak, saya tetap mau coba yang bertahap aja deh. Kayaknya Mm-mm. mungkin mau coba yang bertahap aja Tahap dulu. dulu ya. Ya. Oke. Mungkin mau di 10 atau di 16, Bunda? 10 atau di 10 20? aja dulu 10 kayaknya. dulu ya. Nah, oke Bunda. Dan juga Nanti space. Oke, progresnya dengan 10. baik. Dan juga khusus Bunda di sini, khusus untuk Abizar begitu ya. Di sini kami ada yang namanya program beasiswa mentor.
Nah, program beasiswa mentor ini maksudnya bagaimana, Kak? Nah, program beasiswa ini kami berikan ke siswa-siswa yang ke trial class-nya ataupun hasil trial class-nya baik, begitu ya. Hasilnya bagus, pembelajarannya pun juga cepat, begitu ya, Abizar ya. Nah, kalau tadi Bunda ini Kakak lihat tadi dari pembelajarannya Abizar sudah bagus, gitu ya. Apalagi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Abizar ini bagus sekali, Bunda. Karena biasanya banyak anak-anak yang di umur Abizar begitu ya, yang tidak tahu bahasa Inggrisnya turn left, yang nggak tahu artinya step forward begitu ya. Dan di sini Abizar langsung tahu. Nah, Saya di pikir sini, dia tahu itu juga dari game-game yang pernah dia heeh. mainkan gitu. Nah, kemungkinan juga dari situ, Bunda. Nah, tentunya dari nanti dalam pembelajarannya pun akan ada pembelajaran-pembelajaran bahasa Inggris yang lain juga, begitu ya. Nah, untuk beasiswanya, Kak, kira-kira untuk 10 pelajaran, kira-kira jadi berapa nih? Nah, untuk di harga beasiswa Bunda akan seperti ini. Nah, oke, ini untuk di kelas grup ya, kelas grup. Untuk kelas basic di 20 pelajaran, harganya menjadi 2.200.000 untuk 5 bulan. Tadi di harga normalnya adalah 3.060.000. Kemudian untuk di kelas expert di satu kurikulum plus 4 pelajaran tambahan gratis, di sini menjadi 3.636.000. Tadi untuk 32 pelajaran di normalnya adalah 5,1. Kemudian kalau untuk yang 10 pelajaran. Nah, untuk 10 pelajaran kira-kira jadi berapa, Kak? Untuk yang 10 pelajaran di sini hanya menjadi 1.180.000, Bunda. Nanti pun ketika Bunda sudah ambil salah satu dari kelasnya, nanti pun Kakak jamin harganya akan sama. Jadi nanti Bunda kalau misalkan ingin mengambil 10 pelajaran lagi, harganya akan tetap sama yang ini. Ataupun kalau misalkan Bunda ingin langsung move ke 16 pelajaran, nanti pun biayanya juga sama, 2.200.000. Seperti itu. Untuk 16, mohon maaf, untuk 20 pelajaran tambahan. Yang artinya di sini Abizar sudah totalnya kalau misalkan diambil bertahap ya, misalkan 10 pelajaran dulu, kemudian nanti ambil yang 20 pelajaran. Artinya totalnya sudah 30 pelajaran. Begitu. Nanti untuk dua pelajaran tambahan berikutnya, nanti biasanya dari CS-nya sudah tahu untuk hitung-hitungannya bagaimana untuk dua pelajaran. Seperti itu, Bunda. Kira-kira kalau dengan tambahan beasiswa ini, Bunda. Mantapnya mungkin tetap mau di minimum dulu di 10 pelajaran atau ya udah deh, Kak. Saya mantap aja deh ambil yang expert 32 pelajaran. Kira-kira mantapnya yang mana ini, Bunda? Yang apa? Yang ini aja deh, yang bertahap aja deh. Tetap yang 10 Nah, pelajaran iya. gitu ya. Baik, Bunda. Nah, kemudian Bunda untuk bisa klaim beasiswanya ini pendaftarannya hanya bisa saat trial class-nya saja, Bunda. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah bisa saya buatkan untuk link payment ya? Iya, Boleh ya? bisa. Boleh. Baik. Ini sementara Bunda saya booking dulu untuk kelasnya. Untuk kelasnya tadi mantap di hari Jumat ya, Bunda ya? Jumat. Heeh. Oke, baik. Ini kakak bookingkan dulu untuk kelasnya. Kemudian, oke, di sini Abizar. Kalau untuk udah nanti mulai pembelajaran tuh apakah pendampingan orang tua juga Oh, baik. full Eh, atau untuk pendampingan Bunda sebetulnya tidak wajib. Begitu. Jadi oh, nanti untuk sebetulnya kalau untuk orang tua kami sarankan hanya untuk mempersiapkan teknisnya saja. Jadi untuk laptopnya begitu. ya. Tapi kalau misalkan Abizar sudah bisa untuk menghidupkan laptopnya sendiri, itu nanti sudah fine sekali ditinggal tidak apa-apa. Begitu. Nah, di sini sudah kakak booking ya Bunda ya. Di sini Abizar dengan atas nama saya Tutor Halim begitu. Di sini pun juga sudah berkurang untuk slotnya. Tadi di sini ada 7, sekarang menjadi 6 begitu. Kemudian untuk invoice pembayarannya Bunda ini saya buatkan dulu. Untuk Abizar, nama lengkapnya betul Abizar saja Bunda atau mungkin ada lagi? Muhammad Abizar Ramadan. Oke, baik. Ini kakak bantu tuliskan di layar ya Bunda ya. Mm-mm. Oke, sebentar untuk namanya apakah seperti ini Bunda Muhammad. Muhammadnya double H Bunda? Muhammad M-nya. double Ya, double M ya. benar. Ya gitu. Oke, bentar ini Muhammad Abizar Nah, Ramadan ya. ya. Ram. Oke, seperti ini Ya, Bunda sebentar. Seperti ini, betul. betul ya? Ya. Baik, ini kakak buatkan dulu untuk invoice pembayarannya. Oke, ini untuk 10 pelajaran dulu ya, Bunda ya. 1.180.000.
untuk 10 pelajaran. Mhm. Abizar sudah tidur ini Bunda? Belum. Oh, belum ya? Oke, baik. Oke, oke, baik. Oke, kemudian untuk invoice pembayaran Bunda akan Kakak kirimkan melalui WhatsApp begitu ya. Nah, nanti akan Kakak pandu juga untuk pembayarannya seperti apa. Sebentar, oke. Bentar Bunda. Oke. Oke. Oke, untuk sementara Kakak kirimkan menggunakan WhatsApp pribadi tidak apa-apa, Bun? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Baik, sebentar Bunda ini. Hmm, oke. Kebetulan untuk oke, Kakak kirimkan menggunakan WhatsApp pribadi dulu ya, Bunda ya. Sementara Ya. ya. Belum. Oke, bentar Adik. Oke. Hmm, oke. Baik, Bunda. Oke, sudah Kakak kirimkan Bunda di WhatsApp, begitu? Oke, sudah ya. Iya. Nah, oke. Berikutnya, Bunda bisa klik saja untuk link payment-nya. Oh, sebentar Bunda. Oke. Sebentar, sebentar, mohon maaf. Untuk link payment-nya. Oh, sebentar Bunda. 2025. Oh, Bunda, mohon maaf. Ini ada kesalahan invoice sebentar Bunda. Kakak buatkan lagi yang baru. Uh, untuk 10 pelajaran. Mhm. Oke, oke. Baik, kemudian Kakak kirimkan kembali untuk link payment yang baru. Ya. Oke, baik. Oke, sudah Kakak kirimkan ya Bunda ya di sana ya. Ya. Nah, oke, jadi tampilannya seperti ini Bunda. Bisa gunakan link yang baru saja.
Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah ada deskripsinya. Adalah namanya Abizar, begitu ya. Muhammad Abizar Ramadan. Nah, ini Tapi kok untuk... nggak bisa diklik ya linknya ya? Oh, yang baru, Bunda. Link yang baru. Ah, yang baru Oh, tidak bisa bisa. diklik, Bunda. Heeh. Sebentar. Kakak coba dulu. Hmm, Apa saya yang nggak bisa ya? bentar, Bunda. Ini kakak coba dulu. Heeh. Hmm, oh, di saya bisa, Bunda. Bisa ya? Bisa langsung kebuka. Kok nggak bisa ya saya? Atau Bunda nanti bisa ikuti dari yang ada di layar ini. Mhm. Karena untuk pembayarannya sama. Mhm. Oh, yang ikuti di sini saja, Bunda, yang di layar. Hah? Boleh? Gimana? Ya, oke. Jadi di sini, Bunda kira-kira menggunakan bank apa di sini? Mandiri. Bank Mandiri. Baik. Bank Mandiri seperti ini, Bunda. Jadi, Bunda menggunakan m-banking, betul ya? Mm-mm. Nah, Bunda nanti bisa buka m-bankingnya. Living Bank Mandirinya bisa dibuka. Ya. Kemudian nanti masukkan password seperti biasa. Kemudian nanti pilih menu IDR Transfer. Kemudian Mm-mm. nanti pilih Transfer to New Recipient. Untuk banknya yang dipilih adalah Bank Mandiri. Ya. Nanti setelah berhasil, Bunda masukkan nomor virtual account-nya. Untuk nomor virtual account-nya, bisa gunakan yang ada di sini, Bunda, yang ada di layar ini. Mm-mm. Nah, angkanya ini, nanti ketika sudah sesuai, Bunda akan muncul detail virtual account-nya. Namanya adalah Algorithmics Global FZE. Di sini nominal juga sudah akan tertulis, yaitu adalah 1.180.000. Nanti Ini tadi biasanya, masuknya ke bayar ya? betul, Bunda, ke IDR Ya. Transfer, Bunda. Ke IDR Transfer, ke Mm-mm. menu IDR Transfer, kemudian nanti pilih menu Transfer to New Recipient. Bentar. Baik. Atau masuk ke lebih transfer. Oh, sebentar, bentar. Mhm. Dia bukan transfer ya, bayar kan ya, bayar atau virtual account itu Betul, kan. Bunda. Betul sekali. Nah, berarti saya bisa langsung masukin ininya aja kayaknya. Betul, langsung Penyedia ke... jasanya. Oke. Penyedia jasanya Oh, oke, Bunda. Untuk pilih menunya IDR Transfer, Bunda. Untuk transfernya transfer biasa. transfer biasa ya. Nomor transfernya transfer biasa. Bentar. Kalau transfer transfer ke penerima baru kan. Betul, transfer to new recipient. Nah, terus kemudian Kemudian, Bunda bisa langsung masukkan nomor virtual account yang ini. Nah, virtual account yang ini nomornya. Ini kakak tunjukkan lagi di atas ya. kalau Nah, di saya mhm. biasanya apa namanya kalau pakai ini tadi namanya nomor rekening masuknya bukan virtual account. Coba, bisa Bunda. Nanti coba langsung dimasukkan saja. Di, Mhm. di nomor rekening. Betul, nanti bisa langsung dimasukkan Ini saja. kan, lihat Ah, nggak ya? iya betul Bunda, langsung dimasukkan nomor virtual account-nya aja yang ini. Coba Ah, ya, coba dulu nggak apa-apa. 88 Nah, 99. nanti pun sebelum konfirmasi pembayaran akan muncul detail virtual account-nya Bunda, yaitu adalah Algorithmics Global FZE. Nanti juga akan muncul detail virtual account-nya. Mhm. Oh Sendit iya biasanya. benar-benar. Betul ya? Heeh. XDT biasanya XDT, Ya, Algorithmics Global FZE. apa namanya? Sendit ya? Betul Bunda, Sendit, Algorithmics Global FZE. Nah, Hmm. nanti juga sudah muncul nominalnya, yaitu adalah Ya, satu benar. juta 180.000. Tuh. Seperti itu. Oke. Oke, Dan ya langsung aja ya. oke. Oke, Udah. oke, sudah. Nah, oke, baik. Nah, ini untuk pembayaran sudah kami terima, Bunda, sudah masuk begitu ya. Dan ini juga otomatis Abizar ini sudah terdaftar di kelasnya. Begitu. Nah, oke, ini sudah paid ya, statusnya sudah berganti. Nah, kemudian Bunda, nanti di sini kami akan ada reminder kelas. Nah, ini kan kelasnya nanti akan dimulai di hari Jumat di tanggal 23 ya, Bunda ya. Mohon maaf. Oh, di tanggal 30, Bunda. Nanti 30 kelasnya tadi kan 30 katanya. Agustus, betul. 30 Agustus.
Nanti jadwalnya adalah setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, begitu ya. Nah, nanti Mm-mm. untuk reminder kelasnya Bunda kami akan ada dua pilihan opsi. Yang pertama adalah by WhatsApp, nanti bisa di H-1 atau di hari H, dan juga nanti Iya, by email. Nah, kira-kira dulu saja, kalau yang di by WhatsApp, Bunda prefernya di H-1 atau di iya, hari H? di H-1 aja. Di H-1. Mm-mm. Baik. Kemudian nanti sebelum H-1 kelasnya dimulai, Bunda kami biasanya nanti akan ditawarkan untuk masuk di grup WhatsApp orang tua. Mm-mm. Kira-kira Bunda apakah berkenan untuk masuk? Ya, berkenan. Berkenan ya. Nanti untuk WhatsApp-nya betul di nomor yang tadi ya, Bunda ya? Ya. Mm-mm. Oke. Baik, Bunda. Nanti kalau misalkan pun ada apa-apa, bisa hubungi saya di nomor yang tadi, Iya. ataupun bisa langsung hubungi di nomor CS kami yang tadi. Seperti itu ya. Nanti pun untuk akses pembelajarannya juga terus akan kakak buka untuk Abizar. Seperti itu. Mm-mm. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi, Bunda? Nggak ada. Belum ada Nanti ya? paling kalau sudah mau mulai pembelajaran, artinya yang perlu disiapkan ya hanya laptop ini Betul, kan ya. Bunda, hanya laptop saja. Nah, nanti pun juga dari CS kami akan memberitahu untuk langkah-langkahnya seperti apa, Mm-mm. detailnya seperti apa Oke. untuk kelasnya, Mm-mm. begitu. Iya. Oke, baik. Sekarang Abizarnya apakah ada, Bunda ini? Ada Abi sini. Oke, Abizar kita foto dulu ya, Abizar ya. Sini. Nah, oke, Abizar. Wih, siap. Nah, oke, Abizar kita foto dulu ya. Oke, kalau begitu Abizar 1, 2, 3. Siap. Terima kasih, Abizar Makasih dan juga Bunda. kakak. Sama-sama, Bun. Kalau nanti Ketemu. sama-sama nuhun, Bunda. Kalau gitu kakak pamit undur diri ya, Bun ya. Makasih ya. Iya. Sama Bunda. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam. Mari, Bun. Makasih. Iya. Terima kasih.